Sang penakluk bijak Sisen 16. Li Tu dan kedua temannya berjalan memasuki Yamen. Saat masuk, mereka melihat seorang kasim gemuk berjubah brokat duduk di aula utama. Ia memegang secangkir teh, memandang rendah semua orang dari posisinya yang tinggi, dengan Gubernur Wang Sengxi dan seorang lelaki tua berwajah garang duduk di sampingnya. Li Jing berdiri di aula utama dan berkata dengan susah payah, melaporkan kepada Kasim Zhang, bukan berarti saya lalai bertindak, tetapi memang Tuan Li Tu masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di kota Liusu. Saya memohon keringanan hukuman dari Kasim Zhang. Kelonggaran. Wajah Kasim Zhang berubah dingin saat dia berkata, bahkan para pejabat tinggi di ibu kota pun tidak memiliki kualifikasi untuk meminta keringanan hukuman dariku. Li Tu pikir dia siapa? Hanya seorang prefek, dan dia berani membuat kita menunggu selama ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah pejabat daerah berpangkat tinggi? Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Ekspresi Li Jing memburuk. Jelas bahwa para pengunjung itu bermaksud jahat, tetapi sebagai pejabat berpangkat rendah, dia hanya bisa menelan amarahnya. Kasim Zhang, mengapa kemarahanmu begitu besar? Pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar. Li Jing langsung terkejut dan buru-buru menoleh, tepat pada waktunya untuk melihat Li Tu dan kedua temannya. Tuan, Anda akhirnya kembali. Apakah Anda baik-baik saja? Li Jing berbicara dengan gembira dan antusias. Dia juga telah mendengar tentang pertempuran berdarah di pasar Feng Huang dan ingin segera pergi untuk melindungi Li Tu, tetapi urusan di prefektur Jiangnan sangat banyak, dan dia tidak bisa pergi. Melihat Li Tu tidak terluka, hati yang selama ini ia pendam akhirnya tenang. Aku baik-baik saja, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Li Tu tersenyum pada Li Jing saat ia masuk. Hehe, jadi kau bocah nakal itu, yang disebut, Langit Biru, Jiangnan, Li Tu. Kasim Zhang mencibir. Aku tidak pantas menyandang gelar, Langit Biru. Aku adalah prefek Jiangnan, yang sekaligus menjabat sebagai sensor kekaisaran Sanqi peringkat keempat, Li Tu. Li Tu menjawab dengan tenang. Heh, pangkatmu memang tidak tinggi, tetapi kesombonganmu sungguh luar biasa. Aku pernah melihat pejabat dengan pangkat 10 kali lipat darimu yang tidak seangkuh dirimu. Berlututlah dan terimalah dekrit kekaisaran. Dia berkata dengan angkuh, sambil mengeluarkan dekrit kekaisaran dari sampingnya. Li Tu dan yang lainnya segera meluruskan ekspresi mereka. Li Tu berkata, tundukmu, Li Tu, menerima dekrit ini. Kasim Zhang tersenyum dingin, lalu berbicara dengan suara melengking dan keras. Atas perintah Kaisar, dekrit ini menyatakan, Prefek Jiangnan dan Sensor Kekaisaran Sanqi, Li Tu, telah gagal menegakkan hukum, membiarkan penjahat Seng Changping diculik, sehingga gagal memenuhi rahmat Kaisar dan mempermalukan istana kekaisaran. Dengan ini diperintahkan agar Li Tu dicopot dari jabatannya sebagai Prefek Jiangnan dan Sensor Kekaisaran Sanqi, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Demikianlah berakhirnya dekrit ini. Begitu dia selesai berbicara, Kasim Zhang, Wang Sengxi, dan lelaki tua di samping mereka semuanya menunjukkan senyum sinis dan dingin. Dalam sekejap, ekspresi Li Chanen dan Li Jing berubah drastis. Itu sebenarnya adalah dekrit pemberhentian dari jabatan. Tidak, itu tidak mungkin. Tuanku telah melakukan banyak perbuatan baik. Bahkan jika Seng Changping diculik, itu adalah hal yang tidak dapat ditolerir. Bagaimana mungkin tidak ada penghargaan, dan malah, tuanku langsung dicopot dari jabatannya. Li Chanen tiba-tiba berkata. Jika bukan karena Li Tu, Seng Changping tidak akan pernah ditangkap, dan benteng Liu Yun tidak akan berhasil ditembus. Meskipun Seng Changping pada akhirnya tidak dieksekusi, ini bukanlah masalah besar, singkatnya, jasa-jasa besarnya jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan kecilnya. Bagaimana mungkin ada hukuman seberat itu sekarang? Ini sama sekali tidak normal. Seng Changping semakin terkejut. Apakah Li Tu benar-benar dicopot dari jabatannya karena dirinya? Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Seng Changping telah ditangkap kembali oleh Tuan Li Tu. Namun sebelum ia selesai berbicara, Li Tu melambaikan tangannya untuk menghentikannya, menatap Kasim Zhang dengan mata tenang. Dia berkata-kata demi kata, rakyat Anda, Li Tu, menerima dekrit ini dan berterima kasih kepada Kaisar atas kemurahan hatinya. Sambil berkata demikian, ia mengambil dekrit kekaisaran, tetapi tanpa melihatnya sekalipun, ia meletakkannya di samping. Seng Changping terstunet, berdiri di tempat seolah-olah disambar petir. Ia merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya dan berharap bisa bunuh diri saat itu juga. Hahaha, Li Tu, oh Li Tu, apa yang sudah kukatakan sebelumnya? Bagi seseorang, yang terpenting bukanlah seberapa besar kemampuan yang dimilikinya, tetapi apakah ia memiliki latar belakang yang baik. Tanpa kesadaran diri, kau masih ingin menjadi penentang surga. Sungguh konyol dan terlalu percaya diri. Wang Sengxi tertawa dengan nada menghina yang dingin, wajahnya penuh dengan kesombongan. Reputasi Li Tu terlalu besar, bahkan lebih cemerlang daripada reputasinya sendiri sebagai gubernur, dan dia sudah lama ingin menyingkirkan Li Tu. Li Tu tetap tenang dan berkata, saya juga akan memberikan nasihat kepada Gubernur Wang, kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan, dan pembalasan akan datang dengan cepat. Kasim Zhang juga mencibir, berkata, balas dendam. Kau sekarang hanyalah rakyat biasa, namun kau berani berbicara kepada kami seperti ini. Serahkan pedang emas itu, kau tidak lagi layak memegangnya. Pedang emas itu adalah hadiah yang diberikan oleh Kaisar dan merupakan salah satu kehormatan terbesar Li Tu.
Litu berkata dengan tenang, Kasim Zhang, dekrit kekaisaran ini tidak mengatakan bahwa aku harus mengembalikan pedang emas itu, bukan? Kasim Zhang segera mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Kau ingin menyimpannya dan tidak mengembalikannya? Ekspresi Litu berubah muram, dan dia berkata, dekrit kekaisaran tidak mengharuskan saya untuk menyerahkannya. Kau, seorang Kasim biasa, apakah kau berniat melakukan perampokan? Dia sama sekali tidak menunjukkan muka. Mendengar itu, Kasim Zhang terdiam sejenak, lalu ia pun diliputi amarah. Kau sungguh kurang ajar, sangat kurang ajar, berani memarahiku seperti ini. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Para pengawal, seret orang biasa ini ke bawah dan pukuli dia dengan 100 pukulan keras. Dia berteriak dengan marah. Namun, di kedua sisi aula utama, tak seorang pun menuruti perintahnya. Sebaliknya, semua kurir Yamen menatapnya seolah-olah dia adalah musuh. Kalian sedang memberontak, kalian semua sedang memberontak. Kasim Zhang sangat marah hingga hampir muntah darah. Wang Shengzi mengerutkan kening, tetapi karena berpengalaman dan bijaksana, dia berkata, Kasim Zhang, karena dekrit kekaisaran tidak mengharuskannya, biarkan orang ini bersikap sombong untuk saat ini. Prefektur Jiangnan ini penuh dengan orang-orang kepercayaannya, tidak pantas bagi kita untuk memberi orang lain alasan untuk mengkritik kita. Dia sangat jelas mengenai status yang dipegang Litu di prefektur Jiangnan, bisa dikatakan dia didukung oleh massa. Jika mereka mempersulit keadaan, hal itu bahkan bisa memicu pemberontakan rakyat. Kasim Zhang mendengar ini tetapi berkata dengan marah, aku tidak bisa menelan ini, aku harus melampiaskan amarah ini. Saat itu, lelaki tua di sampingnya tersenyum dan berkata, Kasim Zhang, tenangkan amarahmu. Aku akan mengurus Litu ini untukmu. Sambil berkata demikian, dia berdiri. Dia bertubuh kekar dan tegap seperti harimau yang ganas. Melihat ini, secercah kegembiraan muncul di mata Kasim Zhang, dan dia berkata, bagus. Aku serahkan padamu, aku ingin dia mati. Sambil berkata demikian, dia duduk di samping dengan seringai dingin. Mata Wang Shengzi juga menunjukkan sedikit antisipasi. Seni bela diri lelaki tua ini sangat tinggi, jika dia bertindak, bahkan jika Litu meninggal, penduduk prefektur Jiangnan tidak dapat menyalahkan mereka. Litu, aku hanya akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, apakah tiga tuan dari Sekte Pedang Huangshan, ku tewas di tanganmu, penjahat ini? Wajah lelaki tua itu muram, dan ekspresinya mengandung sedikit niat membunuh. Orang tua ini adalah ahli Huangshan, Huangshan Jun. Sekte Pedang Huangshan sangat marah setelah mengetahui bahwa Litu telah membunuh tiga bangsawan Huangshan. Karena mereka juga bersekongkol dengan faksi pangeran pertama, mereka mengirim para ahli untuk datang bersama-sama. Mereka memperkirakan bahwa karena Litu menderita luka yang begitu parah, ia pasti masih jauh dari pulih, dan jika ada kesempatan, mereka bisa langsung membunuhnya. Litu mengamati orang itu dan berkata perlahan, aku membunuh mereka. Membunuh mereka sungguh sangat memuaskan, sangat memuaskan. Ngomong-ngomong, mereka semua mati dengan sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Kata-katanya sangat tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan hal yang tidak penting. Senyum tipis teruk di sudut bibir Litu, seolah-olah dia menikmati prosesnya. Namun, lelaki tua itu langsung marah besar. Dia sangat marah, Litu menamparkan wajahnya di depan semua orang. Dengan sengaja membuatnya jijik, ini sama saja dengan mengatakan, aku, Litu, membunuh mereka, apa yang bisa kau lakukan? Bagus, sungguh penjahat yang kejam. Hari ini, aku, Huangshan Jun, akan membunuhmu, penjahat tak tahu malu ini, demi hutan bela diri. Huangshan Jun sangat marah. Dia melangkah maju, gerakannya kuat seperti harimau, dan energi internalnya tampak siap meledak. Bab 152. Dia mendekat selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam di setiap langkahnya. Sebenarnya dia adalah seorang ahli tingkat menengah peringkat keempat, dan energi internalnya tidak lemah. Litu menatapnya dengan jijik dan berkata, aku hanya akan menggunakan satu tangan untuk melawanmu. Aku hanya akan menggunakan satu tangan untuk melawanmu. Semua orang di aula terkejut. Litu terlalu berani. Sombong, sungguh sombong. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Aku ingin kau mati. Huangshan Jun sangat marah. Dia tiba-tiba melangkah maju dan memukul dengan telapak tangannya. Palem angin pinus. Dia berteriak dengan marah. Setiap pukulan telapak tangannya menciptakan gelombang energi yang memenuhi aula. Meja dan kursi di dekatnya hancur berkeping-keping oleh energi internalnya. Telapak tangannya bagaikan badai yang menerjang pepohonan pinus di puncak gunung, dahsyat dan ganas, menyerang seketika. Namun, Litu hanya meliriknya dengan dingin, mengangkat tangan kirinya, dan membalas dengan teknik telapak tangannya sendiri. Teknik telapak tangannya bagaikan air yang mengalir, seperti awan berlapis-lapis, terus-menerus dan tak bergerak, langsung bertabrakan dengan telapak tangan Huangshan Jun. Ledakan. Dengan suara teredam, Litu dan Huangshan Jun berdiri tegak. Aku ingin kau mati. Huangshan Jun terkejut dan marah. Dia tidak menyangka energi internal Litu mampu menandingi miliknya. Jadi, tampaknya tiga bangsawan Huangshan benar-benar tewas di tangannya. Serangan Pinewin Palemnya berlangsung terus-menerus, cepat dan kuat. Litu dihujani serangan telapak tangan, namun dia tetap hanya menggunakan satu tangan. Telapak tangan prajnanya terus-menerus, melayang dan penuh dengan dao, menyegel semua serangan telapak angin pinus Huangshan Jun.
Meskipun serangan Huang Sanjun sangat dahsyat, dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Li Tu. Kemarahan badai. Huang Sanjun berteriak dan mengulurkan kedua telapak tangannya ke depan. Li Tu menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan satu telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Huang Sanjun tiba-tiba terhuyung mundur 3 langkah. Li Tu berdiri di tempatnya, tak bergerak, menepuk-nepuk tangannya, dan berkata, "Aku sudah bilang, aku hanya akan menggunakan satu tangan." Semua orang di aula terkejut. Apakah kemampuan bela diri Li Tu benar-benar seseram ini? Kasim Zhang dan Wang Shengxi saling pandang, mata mereka dipenuhi keter-Zhen Jing'an. Kamu. Wajah Huang Sanjun berubah drastis. Ki di dalam tubuhnya melonjak. Jika Li Tu mengerahkan seluruh kekuatannya, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahannya. Aku tidak membunuhmu karena aku ingin menyelamatkan nyawamu yang dulu untuk menyampaikan pesan kembali ke Huang San. Katakan pada anjing-anjing tua dari sekte Huang San itu untuk menunggu. Aku, Li Tu, akan datang untuk memenggal kepala mereka satu persatu. Kata-katanya tenang. Namun mereka membawa tekad yang tak tergoyahkan dan sekuat baja. Wajah Huang Sanjun berubah, terkejut dan marah. Dia hanya bisa berkata, "Baiklah, Li Tu, kau benar-benar sombong. Saat kau naik ke Huang San, itu akan menjadi hari kematianmu. Li, aku akan menunggu Huang San untuk mengambil nyawamu." Setelah mengatakan itu, dia bersikap bermartabat dan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Namun, tepat saat dia keluar dari Yamen, setetes darah merah terang mengalir dari sudut mulutnya. Sungguh kejam, Li Tu, dia tidak bisa ditentang secara langsung. Wajahnya sangat jelek. Dia buru-buru menyewa kereta kuda dan bergegas kembali ke Huang San di tengah malam. Di dalam Yamen, Li Tu memang luar biasa. Pantas saja dia berani bersikap arogan, ternyata dia mengandalkan kemampuan bela diri. Kasim Zhang menggertakkan giginya saat berbicara. Li Tu tetap acuh tak acuh dan berkata, "Kasim Zhang, aku juga akan merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada tuanmu. Mereka yang berbuat jahat pasti akan binasa. Hutang darah ratusan orang di pasar Feng Huang, hari ketika aku, Li Tu, memasuki ibu kota, adalah hari ketika aku akan membayarnya." Mendengar ini, Kasim Zhang menjadi semakin marah. Jika sebelumnya, dia pasti sudah meledak di tempat, tetapi sekarang dia diintimidasi oleh seni bela diri Li Tu. "Baiklah, Li Tu, berani-beraninya kau mengancam kami. Kukatakan padamu, tidak lama lagi 9 generasi keluarga Li Mu akan dieksekusi. Ingat ini." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dengan garang dan pergi. Wang Shengxi pun pergi. Sebelum pergi, ia menoleh ke belakang dan mencibir, "Li Tu, oh Li Tu, aku akui kau memang berbakat, tapi sayang sekali. Kau mengikuti orang yang salah dan menyinggung pangeran pertama. Mulai sekarang, kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kau tidak hanya akan melibatkan dirimu sendiri, tetapi juga semua orang di sekitarmu." Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil mencibir. Di Yamen itu, wajah semua orang tampak muram. "Tuanku, ini, apa yang harus kita lakukan?" Li Jing menghela napas berat, wajahnya sangat jelek. Yang lain juga sangat menyesal dan patah hati. Li Tu awalnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi sekarang, menghadapi perubahan yang begitu besar, semua orang terkejut. Li Tu sangat tenang, dan berkata, "Tidak apa-apa. Di mana dalam hidup ini tidak ada jalan yang mulus. Kalian semua ingat, selama kalian tidak mati, kalian akhirnya bisa membalikkan keadaan. Apa yang bisa dilakukan sedikit kesulitan padaku." Hatinya sangat lapang, tidak mempedulikan untung rugi kecil ini. Selain itu, dia sangat memahami mengapa semua ini terjadi. Kaisar sedang sakit kritis, dan sekarang pangeran pertama harus bertindak atas namanya, itulah sebabnya dia berani bertindak begitu gegabah. Ketika Kaisar pulih, Lord Wen, wakil menteri upacara, tentu saja akan bertindak secara ekstensif. Li Tu masih memiliki kepercayaan diri dan kesabaran sebesar itu. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah menunggu dan melihat, dan pada saat yang sama, menyelesaikan misi rahasia yang diberikan oleh Kaisar. Majelis Huang San. Dia harus pergi ke Huang San, bukan hanya karena perintah Kaisar, tetapi juga untuk mencari keadilan bagi penduduk pasar Feng Huang dari hutan bela diri wilayah Tenggara. "Tuanku, saya, Seng Changping, telah melakukan kesalahan yang akan dikenang selamanya. Saya hanya menyesal tidak menemui Anda lebih awal. Sekarang setelah saya kembali ke prefektur Jiangnan, mohon bawa saya ke tempat eksekusi. Bawa saya ke pengadilan." Seng Changping berbicara, wajahnya dipenuhi rasa malu yang mendalam, hanya ingin mati saja. Pemecatan Li Tu dari jabatannya adalah hal yang paling disesalinya. Namun Li Tu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan, saudara Seng telah lupa, saya, Li Tu, tidak lagi memiliki jabatan resmi. Saya ingin menegakkan hukum, tetapi saya tidak memiliki kualifikasi." Mendengar itu, Seng Changping menatapnya dengan heran. "Saudara Seng, Istana Kekaisaran akan segera mengirimkan prefektur Jiangnan yang baru. Apakah dia ingin menangkapmu atau tidak, aku, Li Tu, tidak tahu. Tapi sekarang, aku, Li Tu, tidak memiliki wewenang penegakan hukum. Jika aku membunuhmu, aku melanggar hukum negara." Li Tu berbicara dengan tenang. "Manusia bukanlah terbuat dari kayu atau batu, bagaimana mungkin mereka tanpa perasaan?" Seng Changping kini telah menjadi pria terhormat sejati, dengan kesatriaan dan kebenaran.
Dia tidak ragu-ragu sepanjang jalan. Apakah terlalu kejam untuk membunuh Seng Changping? Sekarang setelah dia dipecat, itu justru menyelamatkannya dari kesulitan. Tuanku, Anda. Mendengar itu, mata Seng Changping berbinar-binar. Dia benar-benar tidak menyangka, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Saudara Seng, prefektur Jiangnan ini penuh dengan musuhmu. Sebaiknya kau pergi. Sebelum kau pergi, aku ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Sambil berbicara, ia mengeluarkan gulungan kertas dari lengan bajunya dan berkata, kebaikan saudara Seng berupa lengan yang terputus sulit untuk dibalas. Kau dapat dengan tekun mengkultivasi kedua seni bela diri ini. Suatu hari nanti, kau akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Sekte Pedang Luofu untuk membalas dendam. Seng Changping mengambil gulungan kertas itu dengan tangan gemetar. Seni bela diri itu jelas bagi semua orang, dia tahu kedua seni bela diri ini pasti tidak sederhana. Tuanku, mulai hari ini, jika aku, Seng Changping, melakukan satu lagi perbuatan zalim, aku pasti akan disambar petir. Sayang sekali aku, Seng Changping, benar-benar tidak tahu bagaimana menebus dosa-dosa yang telah kulakukan sebelumnya. Dia tiba-tiba berlutut, membungkuk dalam-dalam kepada Li Tu, dan matanya dipenuhi air mata. Saudara Seng, tidak perlu formalitas. Li Tu membantunya berdiri, menghela napas pelan, dan berkata, pergilah. Saat ini, kekacauan tak berujung terjadi di mana-mana akibat bandit. Jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, mengapa tidak membangun benteng Liu Yun yang lain, mengumpulkan bandit dari segala penjuru, dan menunggu hari di mana mereka dapat dimanfaatkan oleh negara? Ini adalah karma yang hebat, dan itu cukup bagimu untuk benar-benar terlahir kembali. Mendengar itu, Seng Changping mengangguk dengan mantap, memiliki tujuan di dalam hatinya, lalu berbalik untuk pergi. Kakak Seng, tunggu. Li Chanen memanggilnya, wajahnya dipenuhi emosi. Dia melepas jubah luarnya, berjalan mendekat, menyelimuti Seng Changping, dan berkata, Saudara Seng, setelah kepergian ini, akan sulit bagi kita untuk bertemu lagi selama bertahun-tahun. Jalannya berbahaya, kuharap jubah ini dapat melindungimu dari angin dan pasir. Keduanya saling mengagumi satu sama lain. Seng Changping membungkuk dengan gembira lalu berbalik dan melangkah pergi. Dengan kepergian ini, konon, naga bertangan satu menekan 3 sungai, dan hutan hijau dunia kembali menjadi satu. Bab 153. Meskipun Li Tu telah dibebaskan dari tugasnya, semua orang di Yamen masih menghormatinya seperti sebelumnya. Li Jing melaporkan situasi terkini kepada Li Tu sekali lagi. Tentu saja, tidak ada masalah besar. Tuan, apa rencana Anda untuk langkah selanjutnya? Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian, kita harus mengambil inisiatif, saran Li Jing dengan hormat. Semua orang cukup khawatir tentang Li Tu. Lagi pula, sekarang dia tidak memiliki jabatan, akan mudah bagi musuh-musuh politiknya untuk menekan dan mencelakainya. Jangan khawatir, dalam beberapa hari ke depan, aku akan melakukan perjalanan ke Huangshan. Setelah aku menyelesaikan dekrit rahasia Kaisar, aku akan memasuki ibu kota bahkan tanpa panggilannya. Kata Li Tu dengan tenang. Dekrit rahasia Kaisar hanya dapat dihentikan oleh Kaisar sendiri. Ketika Kaisar memberikan dekrit rahasia kepada Li Tu, tujuannya adalah untuk melihat penampilannya di majelis Huangshan ini sebelum memanggilnya ke ibu kota untuk memberinya jabatan resmi. Asalkan Li Tu menyelesaikan tugasnya, dia bisa langsung masuk ke ibu kota untuk melapor kembali. Saat itu, bahkan pangeran pertama pun tidak akan bisa menghentikannya. Kemungkinan besar pangeran pertama sendiri pun tidak mengetahui keberadaan dekrit rahasia ini. Ini telah menjadi jalan bagi Li Tu, sebuah kartu truf. Mendengar itu, ekspresi Li Chanen langsung berubah serius. Mendaki ke Huangshan pasti akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Baiklah, Li Jing, untuk sementara kau tangani urusan di dalam Yamen. Li Tu berdiri. Setelah sekian lama jauh dari rumah, ia benar-benar telah membuat Xiang Lian dan Xiang Ru menderita. Tentu saja, ia harus kembali dan menghabiskan waktu bersama mereka. Sebelum pergi, Li Tu mengeluarkan setumpuk gulungan kertas dan menyerahkannya kepada Li Chanen, sambil berkata, Chanen, kemampuan bela dirimu belum berkembang. Kembangkan kedua seni bela diri ini dengan baik, dan dalam beberapa hari, temani aku dalam perjalanan ke Huangshan. Li Chanen menerima mereka dengan hormat. Li Chanen saat ini hanya seorang seniman bela diri tingkat 2, yang jelas tertinggal dari Li Tu. Li Tu memberinya teknik pedang ular emas dan keterampilan Qing Yang, cukup baginya untuk berlatih selama beberapa waktu. Li Tu kembali ke kediaman, dan seluruh rumah dipenuhi kegembiraan. Xiang Ru dan Xiang Lian menangis bahagia, mereka benar-benar merindukannya sepenuh hati, patah hati. Mendengar bahwa Li Tu terluka parah dalam pertempuran berdarah di pasar Feng Huang, kedua saudari itu menghabiskan hari-hari mereka membasuh wajah dengan air mata. Suamiku, kau akhirnya pulang. Apa kau baik-baik saja? Apakah kau masih mengalami luka? Tanya Xiang Ru dengan khawatir. Saudara Tu, cepat, ini sup ayam yang kubuat sendiri untukmu. Xiang Lian dengan hati-hati membawakan sup ayam itu. Malam itu, setelah Li Tu meminum sup ayam, ia mau tak mau harus menyediakan sup untuk kedua saudari itu sebagai balasannya. Kenikmatan di kamar tidur, di mana perpisahan singkat lebih baik daripada pernikahan baru, tentu saja merupakan hal yang wajar. Beberapa hari berlalu, dan dengan semakin dekatnya waktu sidang Huangshan, Li Tu harus berangkat lagi. Beberapa hari terakhir ini, Xiang Lian dan Xiang Ru tak terpisahkan dari Li Tu, dan saat ini, perpisahan ini tentu saja terasa sulit.
Litu dan Li Chanen meninggalkan gerbang kota dan menuju ke arah Huangshan. Dari prefektur Jiangnan ke Huangshan, bahkan dengan kecepatan tinggi sekalipun, akan memakan waktu 5 atau 6 hari. Keduanya berkuda dengan cepat, dan 4 atau 5 hari kemudian, mereka akhirnya mendekati prefektur Huangshan. Pada hari itu, matahari sangat terik, dan mereka akan memasuki wilayah prefektur Huangshan. Untuk menghindari dikenali, Litu meminta Li Chanen menyewa kereta kuda untuk bepergian, yang cukup nyaman. Lagi pula, Litu saat ini mengguncang seluruh dunia seni bela diri Tenggara, penampilannya akan menarik perhatian semua orang, dan jika dia tidak berhati-hati, dia kemungkinan akan membuat musuh waspada. Cuacanya panas, dan rumput liar di pinggir jalan hampir hangus terbakar. Di sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang lewat, hampir semua orang menghindari panas terik musim panas ini. Litu menyingkirkan tirai dan memandang pemandangan di luar, melihat sesosok figur di kejauhan, berjalan sendirian di jalan resmi. Saat kereta bergerak maju, sosok itu membesar dari kecil menjadi besar. Setengah jam kemudian, kereta Litu tiba 100 meter di belakang orang itu. Di luar dugaan, dalam cuaca seperti ini, masih ada seseorang yang melanjutkan perjalanan. Ketekunan orang ini sungguh luar biasa, gumam Litu. Lagi pula, dalam cuaca seperti ini, bahkan kuda pun hampir tidak mampu bertahan, menemukan tempat untuk beristirahat adalah langkah terbaik. Saat mereka semakin dekat, Litu mengamati dengan saksama. Itu adalah seorang pemuda, berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Pakaian tipisnya basah kuyup oleh keringat, dan ia mengenakan sandal jerami yang hampir usang di bagian solnya. Terselip di pinggangnya sebuah labu anggur tua yang berdebu. Jika ada hal lain yang patut diperhatikan, itu adalah pedang di tangannya. Pedang itu sangat kuno, tampaknya bukan benda dari zaman sekarang. Dia menggenggamnya erat-erat, hampir seolah-olah dia telah menyatu dengan pedang itu. Kereta kuda itu melaju cepat ke sisi orang tersebut, dan Litu memanggil dengan lembut, menyebabkan Li Chanen menghentikan kuda-kuda itu. Naiklah ke kereta kuda, aku akan mengantarmu jalan-jalan sebentar. Saat mengamati pemuda itu, Litu menyadari bahwa fitur wajahnya cukup tajam, seolah diukir dengan pisau, dan matanya sangat tegas. Pemuda itu berhenti dan menatap Litu. Naiklah ke kereta, aku akan mengantarmu jalan-jalan sebentar, kata Litu lagi. Namun, pemuda itu tetap tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam pedangnya lebih erat, seolah-olah dia telah dihina. Hei, kau ini bisu tuli. Li Chanen mengerutkan kening. Pergi. Pemuda itu mengeluarkan suara rendah yang penuh daya pikat, terdengar jauh dan menolak. Ia bermaksud agar Litu pergi. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan ditolak, mengutuknya karena tidak tahu berterima kasih, dan pergi dengan marah. Tetapi Litu masih tersenyum sambil berkata, dalam cuaca panas ini, meskipun Anda tidak ingin naik kereta, datang untuk mengisi labu anggur Anda bukanlah ide yang buruk. Tatapan pemuda itu perlahan tertuju pada Litu, dan dia berkata, jika aku meminum anggurmu, aku harus mengambil nyawamu. Karena itu, aku tidak mampu meminum anggurmu. Litu mengerutkan kening sedikit, sungguh orang yang aneh. Lalu, kalau kamu sudah mampu meminumnya, maukah kamu mentraktirku minum? Kata Litu dengan santai. Saya bisa. Pemuda itu akhirnya memberikan jawaban setuju. Ayo pergi. Sampai jumpa di Huangshan, kata Litu dengan tenang, dan Li Chanen segera mengemudikan kereta kuda itu pergi. Tuan, pria ini terlihat agak aneh, tetapi kita tidak perlu terlalu sopan kepadanya, kata Li Chanen di jalan. Untuk seseorang yang sudah memutuskan untuk mati, seharusnya kita bersikap sedikit lebih sopan, Litu menghela napas panjang. Mendengar itu, Li Chanen terkejut sejenak dan bertanya, Tuan, apa maksud Anda? Dalam cuaca sepanas ini, apapun tujuannya, tidak masalah jika sedikit tertunda. Hanya kematian yang tidak bisa menunggu bahkan seperempat jam, gumam Litu. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di prefektur Huangshan. Meskipun prefektur Huangshan dinamai berdasarkan Huangshan, sekte pedang Huangshan terletak cukup jauh dari sini, dan mereka masih harus pergi ke pasar Huangshan di kaki gunung untuk menginap. Ketika keduanya sampai di pasar Huangshan, hari sudah senja. Barulah saat itu mereka merasakan sedikit hawa dingin. Saat mereka melihat ke arah pasar Huangshan, mereka melihat sebuah kedai yang dipenuhi orang. Tuan, saya lelah berdiskusi, mari masuk dan minum, kata Li Chanen. Litu segera turun dari kereta dan masuk. Di dalam kedai, semua orang berbicara dengan keras, dan tidak ada yang memperhatikan mereka berdua. Keduanya menemukan tempat duduk di pojok, memesan kacang dan anggur, lalu makan perlahan. Sekelompok orang di tengah kedai semuanya mengenakan pakaian yang luar biasa, tampaknya murid-murid dari keluarga terkenal, dengan pedang mereka terhampar di atas meja. Pada saat itu, seorang pemuda agak gemuk sedang minum anggur dan mencibir, demi majelis Huangshan, segala macam kucing dan anjing berlarian ke Huangshan kita. Kita bahkan tidak punya tempat untuk minum. Tepat sekali, tidak masalah jika mereka diundang oleh sekolah kita, tetapi semua orang dari dunia persilatan ini bergegas ke sini untuk ikut bersenang-senang. Sungguh menjengkelkan. Benar sekali, seandainya ketua sekte tidak menyuruh kita mencari kemana-mana untuk mencegah Litu menyelinap naik gunung, kita tidak perlu menanggung penghinaan seperti ini. Begitu kita menemukan Litu, aku pasti akan memenggal kepalanya. Yang lain juga mengeluh, sama sekali tidak peduli bahwa ada banyak sekali tamu dari tempat lain di dekatnya. Orang-orang lain yang mendengar ini semuanya memasang ekspresi buruk, dipenuhi amarah.
Kelompok orang ini terlalu sombong. Mereka orang-orang dari Sekte Huangshan, jangan memprovokasi mereka. Bisik seorang lelaki tua, dan semua orang di kedai itu hanya bisa terdiam. Di sini, seseorang tidak boleh menyinggung kelompok ini. Li Tu dan temannya tentu saja tidak peduli sedikitpun, meskipun Li Chanen mencibir, menertawakan kelompok orang bodoh ini yang bahkan tidak tahu bahwa Li Tu telah datang. Tatapan Li Tu terus tertuju keluar, seolah mengharapkan sesuatu. Meskipun pemuda itu tidak berhenti, langkahnya tidak mungkin lebih cepat dari kuda. Aku khawatir dia hanya akan bisa sampai di sini pada malam hari, kata Li Chanen, setelah memahami maksud Li Tu. Namun, Li Tu berkata dengan santai, belum tentu. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk kedai. Kesepian dan dingin, ternyata itu adalah pemuda itu. Betapa cepatnya gerakan orang ini. Ekspresi Li Chanen langsung berubah. Dia langsung mengerti bahwa kemampuan kecepatan pemuda ini jelas bukan kemampuan yang sederhana. Bab 154. Pemuda itu masuk. Area sekitarnya sudah penuh, dan hanya meja di sebelah meja yang ditempati oleh murid Huangshan yang kosong, karena memang tidak ada seorang pun yang mau menanggung penghinaan dari kelompok murid Huangshan itu. Pemuda itu berjalan mendekat dalam diam dan duduk. Hei, Yun Hai, lihat, ternyata ada berbagai macam orang di sini. Bahkan orang yang tampak seperti pengemis berani datang ke Huangshan kita. Ini benar-benar keterlaluan. Seorang murid bermata tajam melihat Li Chanen dan langsung angkat bicara, mengejek dan marah. Seketika itu juga, murid-murid Huangshan lainnya ikut menoleh. Memang benar, orang ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mungkin bahkan tidak bernilai 1 kian perak pun, namun dia berani datang ke Huangshan. Lihatlah sandal jeraminya, sudah sangat usang. Sungguh orang miskin yang malang. Sungguh terlalu percaya diri. Lihat, dia bahkan membawa pedang. Orang-orang seperti ini hanya berhalusinasi, mengira mereka bisa terkenal di Huangshan, bermimpi meraih ketenaran dalam semalam. Kelompok orang ini mengomentari para pemuda tersebut, semuanya dengan penuh penghinaan dan cemoohan. Pemuda itu baru saja duduk dan menyesap teh ketika dia perlahan mengangkat kepalanya, memandang kelompok itu, dan berkata, apakah kalian murid-murid Sekte Pedang Huangshan? Kata-katanya terdengar menusuk dan dingin. Biar kukatakan padamu, nak, kita semua adalah murid Sekte Pedang Huangshan. Bagaimana, mau menyembah kami? Mau mendekati kami? Lihatlah dirimu yang menyedihkan dan miskin ini, apakah kau pantas untuk itu? Seorang murid Huangshan yang kurus angkat bicara, matanya penuh dengan rasa jijik. Pemuda itu hanya mengangguk dan berkata, sangat bagus, sangat bagus. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri dan menggenggam pedangnya. Pedang itu sudah berada di tangannya sepanjang waktu. Apa, kau anak kecil mau pamer? Hanya mengandalkan dirimu sendiri, kau berani menggunakan pedang di depan kami. Pria kurus itu mencibir, tiba-tiba menamparkan meja, dan pedang panjangnya jatuh ke tangannya. Kemudian dia menghunus pedang panjang itu, menamparkan meja lagi, dan sepiring lobster naga tumis di atas meja terbang ke atas. Pedang pria kurus itu berkilat, dan dia menyerang dengan satu pukulan. Kepak, kepak. Lobster naga itu terhidang di atas meja, dan yang mengejutkan, sebagian besar sudah dipotong menjadi 2 bagian. Ini adalah teknik pedang angin kencang Sekte Huangshan. Konon, ketika teknik pedang ini dipraktikkan hingga mencapai puncaknya, ia dapat membelah kepingan salju yang jatuh di langit. Kekuatannya luar biasa. Pria kurus ini telah mencapai alam penguasaan ketiga. Dia termasuk seorang ahli. Seketika itu juga, seseorang di dekatnya berseru. Wajah semua orang tampak terkejut, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seorang ahli seperti itu setelah tiba di kaki Gunung Huangshan. Banyak orang merasa beruntung, senang karena mereka telah menahan diri sebelumnya dan tidak bertindak gegabah, jika tidak mereka akan menderita kerugian besar. Namun, pemuda itu tidak menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi. Sesaat kemudian, pedang panjangnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Mata pedang di dalam sarungnya sebenarnya berwarna hitam. Puff! Cahaya pedang melesat melewatinya, dan dalam sekejap, pria kurus itu tiba-tiba jatuh. Noda darah sudah muncul di lehernya. Dia sudah meninggal. Pedangku tidak pernah digunakan untuk memotong lobster, pedang itu hanya digunakan untuk membunuh orang. Pemuda itu berbicara dengan dingin. Seketika itu, seluruh kedai minuman tersebut terkejut dan langsung menjadi gelisah. Kau membunuhnya. Dasar bocah, sungguh kurang ajar. Bunuh dia untukku. Pria gemuk bernama Yun He langsung meraung, dan para murid Huangshan yang duduk di meja semuanya menghunus pedang mereka dengan marah dan menyerang pemuda itu. Pak, haruskah kita membantunya? Tanya Li Chanen. Tidak perlu, orang-orang ini bukan tandingan baginya, sama sekali bukan. Li Tu menggelengkan kepalanya, terdengar sangat yakin. Orang-orang di sekitarnya buru-buru menghindar, takut terjebak dalam baku tembak, tetapi pemuda itu berdiri diam. Pedang panjang hitam di tangannya bagaikan naga hitam, langsung melesat di udara. Puff, puff, puff. Gerakan pemuda itu sederhana dan lugas, namun tak seorang pun bisa mendekatinya. Para murid Sekte Pedang Huangshan yang sombong itu tampak seperti berubah menjadi buah melon yang tak bergerak di hadapannya, hanya bisa ditusuk sesuka hati. Ah, tidak. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 murid Sekte Huangshan sudah tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, masing-masing tewas dengan satu serangan.
Jika hal itu bisa dilakukan dengan satu serangan, dia pasti tidak akan pernah menggunakan serangan kedua. Orang ini, mengingatkan saya pada anak yang meneteskan darah. Li Chanen berkata dengan terkejut. Metode pembunuhan ini hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah menjalani pelatihan yang kejam. Namun, pemuda ini jelas bukan anak yang diteteskan darah. Semua orang di tempat itu terkejut dan pucat, menatap pemuda itu dengan tak percaya. Siapa orang ini? Mengapa saya tidak melihat serangannya dengan jelas? Berani sekali, terlalu berani. Beraninya membunuh murid Sekte Pedang Huangshan di kaki Gunung Huangshan, itu sama saja mencari kematian. Terlalu arogan, sungguh terlalu arogan. Ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap Sekte Pedang Huangshan. Semua orang di tempat tersebut berbicara dengan terkejut. Orang ini terlalu berani, dia sama sekali tidak menganggap serius Sekte Pedang Huangshan. Pria gemuk itu kini benar-benar ketakutan. Dia menatap pemuda itu seolah-olah melihat hantu, dan berkata, Kau benar-benar berani membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Huangshanku. Saat dia berbicara, kakinya gemetar. Dengan begitu banyak kakak senior yang sudah terbunuh, mungkinkah dia masih bisa bertahan hidup? Tiba-tiba kakinya lemas, dan dia berlutut, memohon sambil menangis, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Asalkan kau tidak membunuhku, apapun tidak masalah. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari orang yang tadi bersikap angkuh dan sombong. Pemuda itu menyarungkan pedangnya, dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu berkata, aku akan memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? Pria gemuk itu langsung bertindak seolah-olah dia telah meraih tali penyelamat. Gunakan uang untuk membelikan anjingmu kehidupan. Pemuda itu berkata dengan dingin. Aku yang bayar, aku yang bayar. Ini semua uangku, total 60 tael. Kalau tidak cukup, aku bisa meminjam lebih banyak untukmu. Pria gemuk itu buru-buru menyerahkan sebuah kantong uang. Pemuda itu menanggapinya dengan acuh tak acuh, tetapi berkata dengan dingin, nyawa anjingmu hanya bernilai 3 kian. Hanya 3 kian. Dia membuka kantong uang, mengeluarkan 3 kian perak, lalu melemparkan perak itu kembali. Semua orang tercengang, orang ini ternyata tidak mengincar uang. Pemuda itu duduk, seolah-olah dia tidak melihat mayat-mayat di sampingnya, dan berkata, pelayan, saya ingin anggur dan makanan senilai 3 kian perak. Pelayan itu dengan gemetar menjawab ya, sementara pria gemuk itu merangkak mendekat dengan perutnya. Pemuda itu bahkan tidak meliriknya. Pria gemuk itu merangkak di belakang pemuda itu, dan tiba-tiba tatapan dingin dan ganas terlintas di wajahnya. Dia melompat dan tiba-tiba menebas pemuda itu dengan pedangnya. Beberapa saat yang lalu dia bertingkah seperti orang bodoh, tidak ada yang menyangka dia akan begitu berani. Pemuda itu menoleh tiba-tiba, kilatan kejutan terpancar di matanya, tetapi sudah terlambat untuk menghunus pedangnya, serangan itu hampir mengenai kepalanya. Semua orang di tempat itu menyaksikan dengan gugup. Tepat pada saat itu, sebuah benda tiba-tiba melesat di udara dengan kecepatan sangat tinggi dan menabrak pria gemuk itu. Ah! Pria gemuk itu langsung menjerit kesakitan, terlempar ke belakang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ternyata, sebuah sumpit tertancap di dadanya. Berlumuran darah, dia sebenarnya telah dibunuh oleh sumpit ini. Kau, pria gemuk itu menoleh dan melihat ke arah dari mana sumpit itu terlempar. Seketika itu, ekspresi pria gemuk itu membeku, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, dan dia berkata, sebenarnya, itu kau. Setelah berbicara, matanya dipenuhi dengan rasa tidak rela yang mendalam, dan dia langsung meninggal. Dalam sekejap, pandangan semua orang beralih serempak. Tatapan mereka tertuju pada dua pemuda di sudut ruangan. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah Li Tu dan Li Chanen. Saat ini Li Tu sedang menikmati anggur dengan tenang, sementara tempat sumpit di sampingnya masih bergoyang, dan setengah dari sumpit di dalamnya sudah hilang. Bab 155. Di kedai itu, semua mata tertuju pada Li Tu, namun Li Tu tetap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sangat kuat, seni bela diri yang sangat hebat. Mampu menggunakan sumpit bambu sebagai senjata tersembunyi, dan begitu cepat, begitu akurat, seorang ahli, benar-benar seorang ahli. Tatapan semua orang sangat serius. Aku mengenalnya, itu dia, benar-benar dia benar-benar telah datang. Pada saat itu, seorang pria bertubuh kekar tiba-tiba berteriak. Dia menatap Li Tu dengan tak percaya, matanya dipenuhi rasa takut dan gentar, dan dia buru-buru keluar dari kedai dengan panik. Siapa itu? Untuk bisa membuat penguasa pedang Liu begitu takut, orang ini pasti bukan orang biasa. Sejak kapan ada sosok yang begitu menakutkan di generasi muda? Semua orang terkejut dan penuh dengan pertanyaan. Sekarang aku tahu, Dewa Pembunuh Pasar Feng Huang, Dewa Pembunuh Pasar Feng Huang. Seorang lelaki tua langsung menyadarinya dan berseru. Dalam sekejap, semua orang di tempat itu berubah warna, tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jadi, itu dia, cepat pergi. Lari, kabur. Untuk benar-benar bertemu dengan Dewa Pembunuh ini. Dalam sekejap, sekelompok orang dari hutan bela diri itu bergegas keluar dari kedai, seolah-olah melarikan diri dari seorang asura. Melihat mereka semua berlari keluar, meskipun Li Tu tampak tenang, dia tetap merasa sedikit canggung saat itu. Li Tu tersenyum getir dalam hatinya.
Sialan, dia sudah menjadi orang seperti apa? Tentu saja, alasan orang-orang ini begitu takut sebagian disebabkan oleh reputasinya yang buruk, tetapi yang terpenting, Li Tu telah lama menjadi target pembunuhan oleh Sekte Pedang Huangshan dan beberapa sekolah lainnya. Saat ini, Li Tu berada di kaki Gunung Huangshan, kembali membunuh orang. Siapa yang berani berurusan dengannya? Berdiri di sisinya, seseorang bahkan bisa mati. Tuanku, tampaknya niat Sekte Pedang Huangshan untuk membunuhmu telah membuat semua orang di Jianghu ketakutan. Li Chanen berkata sambil tersenyum getir. Pada saat yang sama, ia juga membawa sedikit rasa khawatir. Lagi pula, Sekte Pedang Huangshan tidak sesederhana Sekte Pedang Luofu, itu adalah raksasa sejati. Para master tingkat 4 seperti tiga Tuan Huangshan dan Huangshan Jun hanyalah murid generasi kedua. Guru leluhur generasi pertama, Huang Tiandangli, memiliki seni bela diri yang tak tertandingi, dan kemungkinan akan terjadi pertempuran sengit. Karena kita sudah di sini, mari kita bersantai. Li Tu berkata dengan tenang. Pemuda itu, melihat orang-orang ini begitu takut pada Li Tu, melebarkan matanya dan menatap Li Tu. Nah, bolehkah Anda mentraktir saya minum? Li Tu berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, pemuda itu terdiam sejenak dan berkata, aku bilang jika aku minum anggurmu, kau akan mati. Sekarang sepertinya kau memang sudah pantas mati. Aku akan mentraktirmu. Dia mengangkat cangkir anggurnya. Senyum gembira muncul di wajah Li Tu. Dia berjalan mendekat, duduk bersamanya, dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Pemuda itu mengucapkan kata demi kata, Dugu Bai. Dugu. Li Tu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Nama keluarga ini, dipadukan dengan orang ini, sungguh sangat cocok. Siapakah kamu? Mengapa orang-orang ini begitu takut padamu? Dugu Bai bertanya, tampak sangat bingung. Melihatnya begitu bingung, Li Tu pun ikut bingung. Bukankah Dugu Bai ini berasal dari wilayah Tenggara? Atau apakah dia baru saja keluar dari pengasingan di pegunungan yang terpencil? Jika tidak, begitu mendengar kata-kata, Pasar Feng Huang, seharusnya dia sudah mengerti. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya dan berkata, nama saya Li Tu. Dugu Bai mengangguk, minum bersama Li Tu, lalu berkata, aku pergi. Tunggu, karena kamu sudah mentraktirku minum, bagaimana mungkin aku tidak mentraktirmu juga? Tolong. Li Tu menyerahkan secangkir anggur. Dugu Bai terdiam sejenak, tetapi kemudian mengambilnya, meminumnya, dan berkata, aku berhutang nyawa padamu. Jika aku bisa bertahan hidup, nyawa ini akan menjadi milikmu. Pergi, kata Li Tu. Dugu Bai kemudian mengambil pedangnya dan berbalik untuk pergi. Sungguh orang yang menarik. Sayang sekali, saya tidak bisa mengajak Anda minum lagi. Li Tu bergumam. Mendengar itu, Li Chanen pun mengerti. Kata-kata Li Tu berarti bahwa Li Tu tidak ingin melibatkan pemuda ini. Menghadapi Sekte Pedang Huangshan dan sekte-sekte lainnya sendirian, berapa peluang Li Tu untuk menang? Sangat rendah, sangat rendah. Setelah menghabiskan gelas anggur terakhir, Li Tu dan Li Chanen pergi dan menemukan sebuah kedai kecil di Pasar Feng Huang untuk menginap. Malam. Di kamarnya, Li Tu membuka daftar yang ditinggalkan Zhao Tongpao saat ia pergi. Daftarnya sangat panjang, hampir setiap sekolah bela diri di dunia Asia Tenggara ada di dalamnya. Hutan ini luas, jadi ada berbagai macam burung. Meskipun beberapa sekte memiliki standar etika yang tinggi, mereka tidak dapat menjamin bahwa semua murid akan mengikuti aturan tersebut. Selain itu, beberapa sekte sudah busuk dari atas sampai bawah. Tidak satu pun dari mereka, aku akan membiarkannya lolos. Li Tu mengepalkan tinjunya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu dari luar. Ketuk, ketuk. Di tengah malam, siapa lagi yang mungkin datang? Li Tu mengayunkan telapak tangannya dari kejauhan, dan baut pintu langsung patah. Li Tu berkata dengan tenang, silakan masuk. Pintu terbuka, dan seorang pria serta seorang wanita masuk. Wanita itu mengenakan gaun hitam, tampak seperti hantu malam. Sebuah mawar emas disulam di pinggangnya, tampak sangat menggoda. Wajahnya sangat cantik, kulitnya sangat putih dan hampir transparan, dan di lehernya terdapat tato mawar yang terletak horizontal. Pria di sampingnya mengenakan jubah emas. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura tajam, ekspresinya angkuh, dan ia lebih tinggi dari orang rata-rata, tinggi dan tampan. Sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Kamu, apakah kamu Li Tu? Wanita itu bertanya, kata-katanya mengandung kelembutan yang tak terlukiskan. Akulah orangnya. Li Tu memandang keduanya dengan tenang dan berkata, orang-orang dari Tuan Taoist Zhou. Mendengar itu, pria dan wanita itu agak terkejut. Wanita itu kemudian berkata, dunia menyebarkan desas-desus bahwa Tuan Li Tu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, melihat Anda sekarang, itu memang benar. Saya Yu Hou, dan ini kakak senior saya, Ge Feng. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mengetahui identitas kami, Tuan? Mendengar itu, Li Tu mengangguk dan berkata, di dunia seni bela diri Tenggara, tidak ada dua master seperti Anda. Terlebih lagi, bahasa Mandarin Anda diucapkan dengan sangat fasih. Ge Feng mencibir dan berkata, kurasa kau memiliki sedikit daya penghakiman. Yu Hou menyadari hal ini dan segera berkata, karena itu, saya tidak akan bertele-tele dengan Tuan Li. Kami datang berkunjung malam ini dengan harapan Anda dapat membantu kami, yang juga merupakan keinginan ketua negara. Bantuan apa? Tanya Li Tu.
Bantu kami merebut posisi pemimpin aliansi seni bela diri wilayah Tenggara. Yu Hou mengatakannya kata demi kata. Mendengar itu, Li Tu langsung mengangkat alisnya. Kau, untuk menjadi pemimpin aliansi seni bela diri wilayah Tenggara. Kata-kata Li Tu mengandung sedikit kebingungan. Benar, kata Yu Hou. Awalnya, ketua negara tidak bermaksud untuk menyerang wilayah Tenggara sekarang, tetapi baru-baru ini Kaisar jatuh sakit parah, orang-orang Liao telah menyerang gerbang Daseng Timur Laut dinasti kita beberapa kali, dan seorang utusan dari kerajaan Liao juga datang ke ibu kota untuk memberi hormat kepada Kaisar. Karena khawatir akan masalah internal, hal itu harus dikendalikan. Li Tu mengangguk, mengerti. Preceptor negara adalah tangan yang digunakan oleh Kaisar saat ini untuk menekan hutan bela diri. Saya bisa membantu Anda, namun, saya juga ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Kata Li Tu. Apa? Tanya Yu Hou. Li Tu berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin membunuh sekelompok orang, sekelompok tokoh berpengaruh dari Sekte Pedang Huangsan, Sekte Pedang Yandang, dan aliran-aliran lainnya. Mendengar itu, Yu Hou dan Ge Feng langsung terkejut. Tidak, jika kalian membunuh mereka, itu akan memicu kekacauan, dan kita tidak akan bisa mengendalikan situasi sama sekali. Yu Hou langsung menolak idenya. Mereka datang dari wilayah lain, masalah sebesar ini sangat kompleks dan membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Kesalahan kecil bisa menyebabkan kegagalan mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir Li Tu melakukan langkah sebesar itu? Heh, ku dengar kau punya beberapa prestasi kecil di pasar Feng Huang. Tapi mencoba memaksa kami untuk membalas dendam pribadimu. Itu masih jauh dari cukup. Ge Feng juga berbicara dengan dingin, dengan ekspresi sangat meremehkan. Kalau begitu, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Silakan pergi. Li Tu berkata dengan tenang, langsung menolak keduanya. Apa, kau berani menolak kami? Apa kau ingin mati? Wajah Ge Feng langsung memerah, dan dia berbicara dengan marah. Yu Hou juga mendengus dingin dan berkata, oh, benarkah begitu? Tuan Li Tu begitu acuh tak acuh, apakah Anda berniat menentang dekrit kekaisaran? Li Tu tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua tidak tahu bahwa saat ini aku hanyalah orang biasa yang tidak punya pekerjaan? Dekrit kekaisaran, apa hubungannya denganku? Bab 156. Li Tu berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Seketika itu juga, alis Yu Hou mengerut, dan ekspresinya menjadi sangat tidak menyenangkan. Apakah Li Tu bermaksud secara terang-terangan menentang dekrit kekaisaran? Intinya adalah semua orang di dunia tahu bahwa Li Tu telah dipecat dari jabatannya, dia benar-benar tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Sombong, beraninya kau bersikap angkuh di depan kami. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah seorang ahli yang tak tergantikan? Kemarahan terpancar di wajah Ge Feng saat aura dingin terpancar. Dia berjalan selangkah demi selangkah, energi internalnya melonjak seolah-olah dia akan menghancurkan Li Tu. Ge Feng, jangan gegabah. Namun, Yu Hou menghentikan Ge Feng. Karena rencana besar mereka belum tercapai, mereka tidak mampu berkonflik dengan Li Tu. Yu Hou menatap Li Tu dan berkata, Li Tu, jika kau bersedia membantu, bahkan jika pangeran pertama saat ini tidak dapat mentolerirmu, penguasa Dao akan membantumu mendapatkan kembali posisimu. Jika kau bersikeras menolak, kau akan kehilangan kesempatan emas. Dia ingin menggunakan keuntungan sebagai daya tarik. Namun Li Tu tetap tersenyum dan berkata, aku sudah mengambil keputusan. Kalian berdua sebaiknya pergi. Aku, Li, juga bersiap untuk beristirahat. Dia sama sekali tidak menghormati mereka. Wajah Yu Hou seketika berubah sedingin embun beku. Dia berkata, karena kau menolak untuk membantu, maka jangan ikut campur. Jika kau berani merusak tujuan besar kami akan mengirimmu ke mata air kuning. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ge Feng juga menatap Li Tu dengan dingin dan berkata, bersikaplah sopan, kalau tidak, aku tidak akan ragu membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Setelah mereka pergi, Li Tu pun mulai beristirahat, dan malam berlalu dalam keheningan. Jabatan resmi, baginya, itu penting sekaligus tidak penting. Orang-orang itu harus membayar harganya. Keesokan paginya, para pahlawan hutan bela diri yang menginap di pasar Feng Huang berangkat satu persatu menuju Sekte Pedang Huangsan. Nama Huangsan terkenal di seluruh dunia. Gunung ini selalu terkenal dengan 5 keajaibannya, pohon pinus yang unik, bebatuan yang aneh, lautan awan, mata air panas, dan salju di musim dingin, dan menyandang gelar gunung ajaib nomor 1 di dunia. Orang-orang bahkan memujinya dengan mengatakan, tidak perlu mengunjungi gunung lain setelah kembali dari 5 puncak suci, dan tidak perlu mengunjungi 5 puncak suci setelah kembali dari Huangsan. Jika dilihat sekarang, memang benar, kemanapun mata memandang terbentang tebing dan jurang yang aneh, dengan pohon pinus yang unik menggantung terbalik dan bebatuan aneh tumbuh secara acak. Tak lama kemudian, puncak utama, Puncak Tiandu, pun terlihat. Puncak Tiandu adalah puncak tertinggi Huangsan dan lokasi markas Sekte Pedang Huangsan. Medannya tinggi dan menggantung, berdiri di puncaknya, seseorang dapat melihat ke segala arah. Di satu sisi puncak Tiandu terdapat pemandangan terkenal, Dewa Penunjuk Jalan. Di puncak yang menyerupai pedang itu, sebuah batu runcing berdiri seperti seorang dewa, jarinya menunjuk ke selatan, sungguh pemandangan yang indah. Konon, Sekte Pedang Huangsan memiliki teknik pedang tingkat tinggi yang disebut pedang abadi, yang berasal dari pemandangan ajaib ini.
Semua orang menikmati pemandangan menakjubkan Huangsan di sepanjang jalan, sungguh indah tak terlukiskan dan membuat mereka terus-menerus takjub. Tidak heran Sekte Pedang Huangsan dapat mendominasi wilayah Tenggara. Pemandangan Huangsan saja sudah cukup untuk membuat dunia takjub. Li Tu pun tak kuasa menahan diri untuk ikut menyampaikan pujiannya. Sayang sekali tempat seindah ini jatuh ke tangan Sekte Pedang Huangsan. Sungguh seperti mutiara yang tertutup debu. Li Chanen berbicara dengan nada menyesal. Tangga batu putih, yang tampak seolah tergantung dari puncak, terdiri dari hampir 1000 anak tangga yang mengarah langsung ke puncak Gunung Tiandu. Di kaki Gunung Tiandu, dua barisan murid Huangsan sudah berbaris menunggu, masing-masing dengan sikap yang luar biasa dan aura yang mengesankan. Untuk mendaki puncak Tiandu, seseorang harus melewati hampir 1000 anak tangga batu ini. Saat ini, 4 atau 500 ahli hutan bela diri telah tiba, tetapi gerbang gunung puncak Tiandu tetap tertutup, dan semua orang hanya bisa menunggu di kaki puncak. Seorang lelaki tua berjalan turun dari puncak. Langkahnya sangat mantap, jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Para tamu terhormat, hari ini ketua sekte saya dan beberapa sekte besar di wilayah Tenggara akan membahas hal-hal penting dan menetapkan aturan untuk pertemuan besok. Silakan beristirahat di penginapan terdekat. Saat lelaki tua itu berbicara, para murid di kedua sisi segera melangkah maju untuk memimpin jalan menuju penginapan di kaki puncak Tiandu. Ngomong-ngomong, ketua sekteku punya urusan penting yang ingin dia tanyakan. Apakah itu, yang dengan brutal membantai ratusan rekan dari hutan bela diri di pasar Feng Huang, sudah datang? Konon kemarin, bajingan itu melakukan kejahatan lain di kaki Gunung Huangsan kita. Jika dia sudah datang, Sekte Pedang Huangsan kita harus memberinya sambutan yang layak. Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dengan dingin, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seketika itu juga, kerumunan menjadi gempar, tidak ada yang menyangka Sekte Pedang Huangsan akan begitu terus terang. Apa, Li Tu benar-benar datang? Dia membunuh begitu banyak orang dan masih berani datang ke sini. Hehe, orang ini memang tangguh, berani bertindak dan bertanggung jawab. Dia baru saja membunuh orang di pasar Feng Huang di kaki gunung kemarin. Jika majelis Huangsan ini tidak ditangani dengan baik, masalah mungkin akan timbul karena dia. Siapa yang berani ceroboh? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Selama periode ini, nama Li Tu telah tersebar di seluruh hutan bela diri, menarik perhatian dunia, tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Di tengah keramaian, Li Tu tertawa dingin tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Memancing, apakah mereka benar-benar mengira dia orang bodoh yang tidak tahu apa-apa? Bahkan jika mereka harus bertarung secara langsung, dia akan menunggu sampai berada di puncak Tiandu. Tidak seorang pun di kerumunan itu menjawab, dan lelaki tua itu tidak mendesak lebih lanjut. Dengan lambaian tangannya, kerumunan itu menuju ke penginapan di kaki puncak Tiandu. Penginapan ini khusus digunakan untuk menerima tamu dan cukup memadai. Li Tu dan Li Chanen juga menemukan tempat menginap di penginapan tersebut. Tuan, saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa ada pasar malam di kaki puncak Tiandu malam ini di mana banyak harta karun dari Huangsan akan dijual. Apakah kita akan pergi melihatnya? Di malam hari, Li Chanen berbicara. Daerah Huangsan kaya akan sumber daya alam dengan harta karun di mana-mana. Terdapat juga banyak petani tanaman obat di daerah ini, dan hal-hal baik seringkali mengalir keluar. Kalau begitu, mari kita lihat. Li Tu berbicara, dan keduanya kemudian berjalan keluar dari penginapan. Pasar malam itu terletak tepat di kaki puncak Tiandu. Penduduk setempat dari daerah sekitarnya mendirikan kios di sini, dan beberapa orang dari hutan bela diri juga memanfaatkan kesempatan untuk berjualan. Lagi pula, besok adalah sidang Huangsan, di mana akan terjadi pertempuran menentukan untuk posisi pemimpin aliansi seni bela diri. Sangat penting untuk membeli beberapa perlengkapan lebih awal. Pasar malam itu cukup ramai, dengan para pedagang kaki lima menjual segala macam barang, meskipun barang yang paling umum adalah berbagai macam obat herbal. Pegunungan Huangsan ini sangat subur, tetapi sayang sekali diduduki oleh Sekte Pedang Huangsan. Konon, setiap tahun ketika rakyat jelata memasuki gunung untuk mengumpulkan ramuan, Sekte Huangsan mengambil bagian 99%, dan hanya 1% yang didapatkan rakyat. Li Chanen berbicara, kata-katanya mengandung sedikit rasa tak berdaya. Huangsan awalnya tidak memiliki penguasa, tetapi sejak Sekte Pedang Huangsan mendirikan diri di sini, mereka mendudukinya dan mencegah orang-orang di sekitarnya untuk masuk. Pegunungan yang subur ini tampaknya telah menjadi milik Sekte Pedang Huangsan. Hei, kau tidak bisa melakukan ini. Ginseng ini aku gali dengan susah payah. Potongannya sudah kuberikan padamu, jadi kenapa kau masih datang untuk merebutnya? Saat keduanya sedang berjalan-jalan, sebuah suara tua yang penuh amarah tiba-tiba terdengar dari kios di depan. Banyak orang yang memperhatikan dari samping. Li Tu dan Li Chanen juga saling melirik dan berkata, ayo kita lihat. Keduanya berjalan mendekat dan menemukan seorang lelaki tua berpakaian compang camping di tengah kerumunan, menatap seorang pemuda dengan campuran amarah dan ketidakberdayaan, tangannya menggenggam erat sepotong ginseng gunung tua yang berdebu. Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan, dan pakaiannya sangat mewah. Tiba-tiba dia tertawa dingin dan berkata, dasar tua, kau menolak bersulang hanya untuk minum sebagai hukuman. Setelah mengatakan itu, dia menamparnya. Tamparan. Seketika itu juga, lelaki tua itu ditampar hingga jatuh ke tanah, mulutnya berlumuran darah sambil meraung kesakitan.
Pemuda itu menginjak wajah petani tua itu, membungkuk, dan merebut ginseng dari tangan petani tua itu. Dia meludahi wajah petani tua itu dan berkata dengan dingin. Hah, kau pikir kau siapa, berani menentangku? Makanan dan pakaian rakyat jelata mana yang bukan pemberian sekte pedang Huangsanku? Ingin salah satu ginseng tuamu dan kau masih berani melawan. Binatang tua. Kesombongannya telah mencapai batas ekstrim. Bab 157. Pria tua yang tergeletak di tanah itu meratap, meraih kaki pemuda itu dan berkata, tidak, kau tidak bisa. Jika aku tidak menjual ini untuk mendapatkan uang, penyakit istriku tidak bisa diobati. Kau tidak bisa melakukan ini. Tolong, tolong. Sambil meratap, dia melihat sekeliling mencari pertolongan. Ada cukup banyak orang dari hutan bela diri yang hadir, banyak di antaranya menyandang gelar seperti pahlawan ini, atau pahlawan itu, tetapi saat ini, tidak seorang pun yang maju untuk berbicara. Di wilayah kekuasaan Sekte Pedang Huangsan, siapa yang berani menentang anggota mereka? Banyak orang di sekitar terdiam, sebagian besar hanya menggelengkan kepala dan menghela napas. Pergi sana, dasar binatang tua, kau boleh berteriak sampai tenggorokanmu sakit, tapi siapa yang berani membela dirimu? Pemuda itu mencibir dan berbalik untuk pergi. Kamu. Pria tua itu sangat marah hingga terengah-engah, tampak seolah-olah ia akan pingsan kapan saja. Menindas yang lemah dan mendominasi pasar, apakah ini gaya kesatria Sekte Pedang Huangsan? Ini benar-benar membuka mata. Pada saat itu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Seketika itu, semua orang menoleh, dipenuhi rasa ingin tahu. Siapa yang berani menantang Sekte Pedang Huangsan? Dua pemuda terlihat berjalan dari sisi lain. Pemimpinnya adalah Litu, dia berjalan dengan tenang, langsung menuju ke sisi lelaki tua itu dan bertanya, Pak Tua, apakah Anda baik-baik saja? Saat berbicara, telapak tangannya menyentuh punggung lelaki tua itu, mengirimkan aliran kecil energi internal melaluinya. Pernapasan lelaki tua itu langsung stabil. Nak, tahulah batasanmu, jangan mencampuri urusan orang lain. Kalau tidak, aku, Huang Yuntao, akan membuatmu menyesalinya nanti. Pemuda itu berbicara dengan dingin, kata-katanya penuh ancaman. Litu membantu lelaki tua itu berdiri sebelum menoleh dan menatap Huang Yuntao dengan dingin. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, kembalikan ginsengnya, minta maaf, dan bayar biaya pengobatannya. Kata-katanya tegas, seolah tak tergoyahkan. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Siapa orang ini? Dia berani-beraninya berbicara seperti itu kepada Huang Yuntao. Apakah dia sudah bosan hidup? Tepat sekali, Huang Yuntao adalah murid generasi ketiga dari Sekte Pedang Huangsan. Siapa yang berani memprovokasinya? Tunggu saja pertunjukannya. Jika dia ingin bersikap sok tangguh di Sekte Pedang Huangsan ini, dia akan menghadapi masa sulit. Kerumunan orang mulai berceloteh. Huang Yuntao, mendengar ini, bertingkah seolah-olah dia telah mendengar lelucon terhebat di dunia. Haha, sungguh konyol. Kau pikir kau siapa? Kau berani memerintahku. Kau mau mati. Sambil berbicara, dia mendekat selangkah demi selangkah, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia sudah memutuskan untuk membuat orang ini menjadi cacat. Mati. Dia tiba-tiba memperpendek jarak, pedang panjangnya bergerak saat dia menusukkannya ke arah Litu. Litu bahkan tidak repot-repot melihat. Pedang panjang di tangan Li Chanen sudah beradu dengan pedang Huang Yuntao. Teknik pedang ular emas itu seperti ular berbisa yang menyerang, menghantam pergelangan tangan Huang Yuntao dalam satu serangan. Ah, gelombang! Huang Yuntao berteriak kaget. Pergelangan tangannya terasa nyeri, dan pedang panjang itu terlepas dari genggamannya. Ia buru-buru memegangi pergelangan tangannya, mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. Sebuah luka robek berdarah muncul di pergelangan tangannya. Teknik pedang yang sangat cepat. Siapakah pria ini? Kami belum pernah melihat teknik pedang seperti ini sebelumnya. Huang Yuntao adalah murid Sekte Pedang, namun dia sebenarnya bukan tandingan baginya. Semua orang tercengang, memandang Li Chanen dengan curiga. Apakah kau tidak mendengar kata-kata tuanku? Kembalikan barangnya, minta maaf, dan bayar biaya pengobatannya. Li Chanen berbicara dengan dingin. Mendengar itu, kerumunan semakin terkejut. Kemampuan bela diri Li Chanen jelas luar biasa, namun dia hanyalah pengiring pria ini. Kau, sungguh berani. Beraninya melukaiku di kaki Gunung Huangsan, kau mencari kematian. Huang Yuntao berusaha menunjukkan keberanian meskipun di dalam hatinya ia takut, matanya menunjukkan kengerian, tetapi mulutnya tetap keras kepala. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang berkumpul di sini? Pada saat itu, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Seketika itu, ekspresi Huang Yuntao berubah, kilasan rasa takut melintas di wajahnya. Dia menoleh dan melihat seorang wanita muda berjalan ke arah mereka. Gadis itu mengenakan pakaian kuning dan juga seorang murid Sekte Pedang Huangsan. Wajahnya anggun namun memancarkan aura kepahlawanan, terutama pangkal hidungnya yang tinggi, yang memberi Litu kesan bahwa gadis itu memiliki darah campuran. Melihat wanita ini, Litu secara alami teringat pada Dugu Bai, fitur wajah pemuda itu tampak sangat mirip dengannya. Kakak senior Yun Sui. Melihatnya mendekat, Huang Yuntao segera berbicara dengan hormat, menundukkan kepalanya dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Dia tahu betul bahwa meskipun sebagian besar murid di Sekte Pedang Huangsan terbiasa menindas para petani tua ini, Huang Yunsui adalah pengecualian yang selalu membenci ketidakadilan.
Ditambah dengan tingkat seni bela dirinya yang tinggi dan fakta bahwa dia sangat dihormati oleh ketua sekte, dia adalah seseorang yang tidak boleh dianggap remeh. Kerumunan itu gemetar, jika bahkan Huang Yuntao harus begitu menghormatinya, tampaknya status gadis ini di sekte pedang Huangshan benar-benar luar biasa. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka? Alis Huang Yunsue yang elegan sedikit berkerut. Melaporkan kepada kakak senior, ini anak ini melukai saya. Saya melihat ginseng milik kakek ini dan ingin membelinya, tetapi anak ini tiba-tiba melompat keluar dan mencoba merampasnya. Saya melawannya, tetapi saya tidak mampu mengalahkannya. Huang Yuntao berbohong tanpa malu-malu, menjelek-jelekkan Li Tu dan Li Chanen. Bersamaan dengan itu, ia buru-buru mengeluarkan segenggam perak dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu, sambil berkata, "Tuan tua, ini uang untuk ginseng Anda. Bawalah kembali untuk mengobati penyakit istri Anda." Sambil berbicara, dia mengedipkan mata dengan panik kepada lelaki tua itu. Maksudnya jelas, dia ingin lelaki tua itu ikut bermain dalam sandiwara yang dimainkannya. Li Tu mengamati dengan tenang. Jika lelaki tua itu mengambil uang dan berbalik melawan mereka, maka Li Tu tidak perlu bersikeras membantunya. Pria tua itu memegang perak itu. Ekspresi perjuangan terlintas di wajahnya, uang ini cukup untuk mengobati penyakit istrinya. Namun, setelah ragu sejenak, dia menggertakkan giginya dan melemparkan kembali koin perak itu. "Siapa yang mau uang kotormu? Nona muda, si pengganggu ini mencoba mencuri ginsengku. Kedua tuan muda ini membantuku dan melukainya. Jika sekte pedang Huangshan ingin menghukum seseorang, maka hukum aku." Mendengar itu, Li Tu mengangguk, dia tidak membantu orang yang salah. Wajah Huang Yuntao langsung berubah. "Kakak senior, jangan dengarkan omong kosongnya." Wajah Huang Yunsue menjadi dingin, dan dia memberikan tamparan keras. Tamparan. Seketika itu, wajah Huang Yuntao membengkak seperti kepala babi. Dia menatap Huang Yunsue dengan malu-malu. "Mengapa kau belum juga meminta maaf kepada tuan tua? Kau benar-benar mempermalukan sekte pedang Huangshanku." Huang Yunsue memarahinya dengan dingin. Ekspresi Huang Yuntao berubah drastis, matanya penuh ketakutan. Dia bergegas maju dan berkata, "Tuan tua, saya minta maaf. Saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan. Mohon maafkan saya, maafkan saya." Orang tua itu menatapnya dengan penuh kebencian dan berkata, "Pergi sana." Seketika itu juga, Huang Yuntao melarikan diri dengan panik, tidak berani menoleh ke belakang. "Bagus. Bagus sekali, Nona muda. Jika kau tidak datang, aku berencana untuk turun tangan dan bertindak demi keadilan sendiri." Hehe, inilah gaya sejati sekte pedang Huangshan. Sebuah teladan bagi jalan kesatriaan hutan bela diri kita. Tiba-tiba, sorak-sorai terdengar dari sekeliling. Mereka sendiri tidak berani berdiri, tetapi ketika tiba saatnya mengklaim pujian atau menjilat, mereka sangat hebat. Seorang pemuda bahkan tertawa dan berkata, "Haha, aku yakin ini pasti pahlawan wanita Huangshan yang terkenal, Nona Huang Yunsue. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Huang Yunsue adalah yang terbaik di antara murid generasi ketiga sekte pedang Huangshan. Melihatmu hari ini, keanggunanmu memang luar biasa." Mendengar itu, semua orang yang hadir semakin terkejut. Wanita di hadapan mereka sebenarnya adalah yang nomor satu di antara murid generasi ketiga sekte pedang Huangshan. Sekte pedang Huangshan memiliki banyak sekali talenta, agar wanita ini dapat memegang status seperti itu, dia pasti memiliki bakat dan kekuatan alami yang luar biasa. Bahkan Li Tu pun merasakan ketertarikan dan mengamati Huang Yunsue dari dekat. Huang Yunsue bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pujian itu dan malah menatap Li Tu dan temannya. "Bolehkah saya menanyakan nama kalian? Barusan, seorang anggota sekte kami yang memalukan telah mempermalukan dirinya sendiri. Berkat campur tangan kalian, dia tidak merusak reputasi sekte pedang Huangshan kami." Ekspresinya cukup serius. Mampu menyerang pergelangan tangan Huang Yuntao dengan tepat dalam satu gerakan jelas bukan hal yang mudah. Li Tu berkata dengan tenang, "Lebih baik kau tidak tahu siapa aku." Meskipun nama Li Tu telah lama beredar di dalam sekte pedang Huangshan, hanya sedikit yang benar-benar pernah melihatnya. Tidak banyak yang bisa mengenalinya. "Baiklah, karena kau tidak mau mengatakannya, Yunsue tidak akan memaksakan masalah ini. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, wanita tersebut pergi. Saat dia berjalan pergi, kerumunan mulai bubar. Setelah kegembiraan mereda, tentu saja tidak ada gunanya untuk tetap tinggal. Li Chanen memberi lelaki tua itu sejumlah besar perak untuk pengobatan istrinya, dan lelaki tua itu, tentu saja, sangat berterima kasih. Tepat ketika Li Tu dan Li Chanen hendak pergi, seorang pemuda tiba-tiba berlari ke depan mereka dan berkata, "Tolong saya." Dia sangat mendesak. Li Tu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu sebenarnya Dugu Bai. Bab 158. Dugu Bai sangat cemas, matanya dipenuhi rasa cemas yang mendesak. Bahkan Li Tu pun terkejut. Kesan yang selalu diberikan Dugu Bai kepadanya adalah ketenangan dan keterasingan yang keras kepala, bagaimana mungkin dia sekarang mengungkapkan emosi yang begitu cemas. "Ada apa? Bicaralah," kata Li Tu. "Gadis muda tadi, kemungkinan besar dialah orang yang saya cari. Saya perlu bertemu dengannya. Tolong bantu saya membawanya ke sini." Dugu Bai berbicara terburu-buru, wajahnya penuh permohonan.
Dugu Bai cukup cerdas, dia sangat takut jika mendekati Huang Yunsui secara tiba-tiba, dia akan disalahpahami oleh Huang Yunsui, itulah sebabnya dia meminta Litu untuk ikut campur. Litu terdiam sejenak dan bertanya, apakah kau datang ke Huangshan untuk mencari seseorang? Dugu Bai mengangguk dengan berat. Baiklah, pergilah ke pos penjemputanku dan tunggu aku akan segera datang. Litu segera berbicara, menyuruh Li Chanen membawa Dugu Bai pergi terlebih dahulu, lalu dia dengan cepat menyusul Huang Yunsui. Huang Yunsui telah meninggalkan pasar malam dan bersiap untuk pergi. Litu mengikutinya sepanjang jalan, dan tiba-tiba dia berbalik dan berkata, mengapa Yang Mulia mengikuti saya? Litu tidak menyembunyikan keberadaannya, jadi wajar jika dia ketahuan. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Maukah Anda berkenan menemui kami, Nona? Kata Litu dengan tenang. Huang Yunsui ragu sejenak. Bagaimanapun, dia adalah orang asing bagi Litu, jadi wajar jika dia waspada. Namun, di kaki Gunung Huangshan, dia tidak takut akan tipu daya atau muslihat apapun, dan dia juga ingin melihat apa sebenarnya yang diinginkan orang aneh ini, jadi dia langsung mengangguk. Keduanya kembali ke stasiun relay dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu melihat Li Chanen dan Dugu Bai menunggu di dalam. Dugu Bai menggenggam pedangnya erat-erat, ekspresinya tampak sangat gugup. Ketika dia mendongak dan melihat Huang Yunsui, pandangannya langsung tertuju padanya. Jadi, kamulah yang ingin bertemu denganku. Huang Yunsui juga menatap pemuda asing ini. Tiba-tiba ia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Tatapannya menyapu pedang di tangan Dugu Bai, dan ia segera bergumam dengan linglung, pedang ini. Apakah kamu masih ingat pedang ini? Saat itu, kamu baru berusia 3 tahun. Kukira kamu sudah melupakan semuanya. Dugu Bai berkata, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Tidak, aku tidak mengenalnya. Siapakah kamu? Siapakah kamu sebenarnya? Huang Yunsui berbicara dengan gugup. Dugu Bai berdiri dan berkata, kata demi kata, Huang Yunsui, tahukah Anda bahwa nama keluarga Anda sebenarnya bukan Huang, melainkan Dugu? Mendengar itu, hati Huang Yunsui bergetar, dan ekspresinya langsung berubah. Kau bicara omong kosong, berani-beraninya kau menyebarkan rumor di Huangshanku, kau mencari kematian. Sambil berbicara, dia segera menghunus pedangnya dan menusukkannya ke arah Dugu Bai. Dugu Bai tidak berniat untuk menangkis, membiarkan pedang Huang Yunsui menerjang ke arahnya. Pedang Huang Yunsui mencapai leher Dugu Bai, tetapi dia menahannya di sana tanpa menyerang, sambil memarahi, siapa sebenarnya kau, dan apa niatmu datang ke Huangshanku? Mengingat hilangnya ketenangannya barusan, dia merasa semakin kesal. Dia dibesarkan di Huangshan sejak kecil, diasuh oleh kebaikan hati ketua sekte, namun dia hampir membiarkan orang asing mengganggu hatinya. Namun ketika Dugu Bai menatapnya, ekspresinya tetap dipenuhi emosi, seolah-olah dia sedang menatap kerabatnya sendiri. Kau tahu siapa aku? Meskipun kau telah melupakan banyak hal, tanda lahir bulan sabit merah di bahu kirimu tidak akan pernah berubah. Mendengar itu, tubuh Huang Yunsui bergetar, dan pedang di tangannya berguncang. Apa yang kau katakan? Kau, bagaimana kau bisa tahu? Dia menatap pemuda itu dengan tak percaya. Tanda lahir berbentuk bulan sabit di tubuhnya adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di seluruh sekte pedang, mengapa pemuda ini begitu yakin tentang hal itu? Tentu saja aku tahu, karena 16 tahun yang lalu, guru terobsesi dengan dao pedang. Akulah yang secara pribadi bermain denganmu dan menggendongmu saat kau tidur. Saat itu, kau baru berusia 3 tahun, dan aku baru berusia 10 tahun. Dugu Bai berbicara kata demi kata, suaranya dipenuhi kesedihan dan kenangan. Tiba-tiba, pedang di tangan Huang Yunsui jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi kebingungan. Tidak, mustahil. Aku dibesarkan di Huangshan sejak kecil, dan aku sangat dihargai oleh ketua sekte. Mata Dugu Bai berkaca-kaca dipenuhi amarah dan kesedihan yang mendalam. Huangshan bukanlah rumahmu sama sekali, melainkan musuhmu. 16 tahun yang lalu, pemimpin sekte pedang Huangshan, Huang Tiandangli, meracuni ayahmu. Dia menghargai reputasi ayahmu sebagai pendekar pedang suci Tenggara dan merasa bahwa kau memiliki potensi besar, jadi dia membawamu pergi dan membesarkanmu untuk digunakan oleh sekte pedang Huangshan. Namamu bukanlah Huang Yunsui, melainkan Dugu Sui. Kata-kata Dugu Bai dipenuhi dengan kebencian yang membara. Dugu Bai awalnya adalah seorang yatim piatu, diasuh oleh pendekar pedang suci Tenggara, jiwa pedang kesepian, untuk menjadi pengawal pedang, dan dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Hingga 16 tahun yang lalu, pemimpin sekte pedang Huangshan yang baru, Huang Tiandangli, pergi mencari jiwa pedang kesepian untuk berduel. Keduanya bertarung selama 3 hari 3 malam, dan Huang Tiandangli tidak mampu memenangkan satu gerakan pun. Pada akhirnya, Huang Tiandangli meracuni makanan Lonely Sword Soul, menyebabkan dia terluka parah, dan kemudian, Huang Tiandangli dengan kejam membunuh Lonely Sword Soul. Saat itu, Dugu Sui baru berusia 3 tahun. Karena dao pedang milik Lonely Sword Soul sangat luar biasa, Huang Tiandangli segera menyimpulkan bahwa Dugu Sui pasti akan mewarisi bakat ayahnya dalam dao pedang, jadi dia membawanya kembali ke Huangshan untuk membesarkannya. Saat itu, Dugu Sui baru berusia 3 tahun dan tentu saja tidak tahu apa-apa, jadi selama bertahun-tahun ini, dia menganggap Huangshan sebagai rumahnya dan bahkan sangat berterima kasih atas kultivasi Huang Tiandangli. Dugu Bai beruntung berhasil lolos saat itu.
Dia hidup mengasingkan diri jauh di pegunungan, dengan tekun berlatih teknik pedang jiwa pedang kesepian, dan baru turun dari gunung pada hari dia mencapai prestasi besar, semua itu demi pergi ke Huangshan untuk membalas dendam. Dia tahu betul bahwa selama lebih dari 10 tahun ini, kemampuan bela diri Huang Tiandangli pasti telah berkembang ke tingkat yang menakutkan, jadi dia telah mempersiapkan diri untuk kematian. Dia tidak menyangka akan bertemu Dugu Sue di sini. Setiap hari dan malam selama 16 tahun, dia membayangkan seperti apa rupa Dugu Sue ketika dewasa. Ditambah lagi dengan fakta bahwa fitur wajahnya dan Dugu Sue sudah memiliki kemiripan khusus, dia langsung mengenalinya. Mendengarkan Dugu Bai menceritakan peristiwa tahun itu satu persatu, wajah Huang Yunsue akhirnya berubah menjadi sangat muram. Saat itu juga, ia teringat tahun-tahun yang telah berlalu. Memang, setiap kali kemampuan bela dirinya meningkat secara signifikan, Huang Tiandangli akan menunjukkan senyum aneh. Jika dipikir-pikir sekarang, senyum itu begitu penuh kemenangan dan palsu. Petik 2. Tidak mungkin seperti ini, tidak mungkin. Huang Yunsue berkata dengan susah payah. Membuat seseorang tiba-tiba mengubah rumah yang telah mereka tinggali selama lebih dari 1 dekade menjadi musuh yang membunuh ayah mereka, transformasi seperti itu memang sulit dicapai. Bahkan Litu menghela napas panjang saat mendengarkan. Dunia Jianghu itu berbahaya, dan tidak ada yang lebih berbahaya dari ini. Dunia ini selalu berubah, dengan rasa terima kasih dan dendam yang tak terbatas. Selain tanda lahir berbentuk bulan sabit merah di bahu kirimu, saat guru berlatih pedang, beliau tanpa sengaja melukai punggungmu dengan ki pedangnya. Seharusnya ada bekas luka di punggungmu. Dugu Bai berbicara perlahan, dan ekspresi Huang Yunsue berubah menjadi keheningan total. Itu benar. Setiap poin yang disebutkan Dugu Bai sesuai dengan kenyataan. Ini adalah hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun di Sekte Pedang Huangshan, kecuali dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar putri dari jiwa pedang kesepian? Dia mendongak menatap Dugu Bai, matanya sudah berkaca-kaca. Ya, ini satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ayahmu. Saat kau masih belajar mengoceh, kau sering mengamatinya berlatih pedang dari samping, itulah sebabnya ketika kau melihat pedang ini, secercah ingatan muncul di benakmu. Dugu Bai menjawab dengan tegas, sambil menyerahkan pedang kuno itu. Huang Yunsue mengambil pedang kuno itu dan dengan lembut menghunusnya, pedang itu berwarna hitam. Sebuah pedang hitam. Bayangan pedang hitam itu muncul berulang kali dalam mimpinya, berkelebat begitu cepat, tetapi dia tidak pernah bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, dia langsung menangis, emosinya meluap seperti air bah. Tidak, ayah. Dia tiba-tiba memeluk pedang panjang itu erat-erat, kehilangan kendali atas emosinya. Bab 159. Malam yang gelap gulita. Emosi terasa seperti gerimis ringan dari langit, tetes demi tetes, namun meresap ke dalam hati. Suara Dugu Bai rendah saat ia menceritakan potongan-potongan masa lalu, sedikit demi sedikit. Dugu Sue duduk di samping, mendengarkan dalam diam, hatinya terus memanggil ayahnya. Sekarang setelah aku akhirnya menemukanmu, jika guru memiliki arwah di alam baka, dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Mata Dugu Bai berkaca-kaca, namun tetap menyimpan secercah kebahagiaan dari pertemuan kembali yang telah lama mereka nantikan. Dugu Sue menggigit bibirnya dan mendongak, berkata, tidak, itu tidak cukup. Jika ayahku ingin beristirahat dengan tenang, ia harus dibersihkan dengan darah musuhnya. Kebencian yang mendalam terpancar dari matanya. Sangat intens. Setelah tertipu selama lebih dari 1 dekade, dia baru menyadari sekarang bahwa pemimpin Sekte Pedang Huangshan, yang selalu dia hormati dan syukuri, sebenarnya adalah iblis sejati, musuh yang membunuh ayahnya. Dia sangat membenci sampai ke titik ekstrim. Selama 16 tahun, menganggap musuhnya sebagai ayahnya sendiri, berapa banyak orang yang bisa memahami rasa sakit seperti itu? Dan seberapa dalam rasa sakit itu? Ya, sejak saat aku tiba di sini, aku sudah siap menghadapi kematian. Dugu Bai juga berbicara, sekarang setelah dia menemukan Dugu Sue, dia bahkan tidak peduli lagi dengan hidup dan mati. Mata mereka berdua dipenuhi dengan kobaran amarah dan keinginan untuk membunuh. Dunia ini fana. Fakta bahwa kalian berdua dapat bersatu kembali adalah pertanda bahwa sang pendekar pedang suci memiliki jiwa di surga. Pada saat itu, Litu juga berbicara dengan penuh emosi, berkata, kalian berdua berniat membalas dendam, tetapi apa rencana kalian? Nona Dugu Sue, aku ingin tahu tingkat bela diri Huang Tiandangli sudah mencapai apa sekarang. Litu berbicara dengan hikmat. Huang Tiandangli adalah pemimpin dari sekolah terkuat di Tenggara, kemampuan bela dirinya tentu tidak akan lemah. Dugu Sue berkata dengan sungguh-sungguh, level 5. Level 5. Seorang ahli tingkat 5 benar-benar seorang raksasa sejati. Perlu diketahui bahwa bahkan ketua nasional saat ini pun hanya berada di ranah ini. Seketika itu juga, keempat orang di kantor pos tersebut merasakan tekanan yang menerpa mereka. Dugu Bai menatap Litu dan bertanya, Litu, apakah kau juga berniat membunuh Huang Tiandangli? Meskipun dia sudah bertahun-tahun tidak terlibat dalam urusan dunia, dia sangat cerdas. Dari fakta bahwa Litu telah membunuh murid Huangshan untuk menyelamatkannya sebelumnya, dia sudah menduga bahwa tujuan Litu datang ke Huangshan pasti sama dengan tujuannya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan gegabah meminta bantuan Litu. Sebelum Litu sempat berbicara, Dugu Sue sangat terkejut dan berkata, apa? Kau Litu?
Dia menatap Li Tu dengan terkejut, seolah tak percaya bahwa orang di hadapannya adalah Li Tu yang telah mengguncang wilayah Tenggara. Li Tu tersenyum tipis dan berkata, ini aku. Du Sue tiba-tiba menyadari dan berkata, pantas saja kau berani menyerang Huang Yuntao tadi. Kau dikenal sebagai Langit Biru Tenggara, telah berkali-kali mempertaruhkan nyawa untuk rakyat jelata, wajar saja jika kau tidak akan melakukan tindakan menindas yang lemah. Sembari berbicara, ia juga menunjukkan ekspresi kagum, seraya berkata, tapi aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang ke Huangshan. Kau pasti tahu bahwa di pasar Feng Huang, kau membunuh jutaan ahli hutan bela diri dalam satu pertempuran, dan secara samar-samar menjadi musuh publik. Kedatanganmu ke sini sama saja dengan melemparkan dirimu ke sarang harimau. Saat dia berbicara, Du Bai di sampingnya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah menyelamatkan hidupnya memiliki rekam jejak dan masa lalu yang begitu cemerlang. Li Tu tersenyum, karena aku sudah datang, tentu saja aku tidak takut dengan hal-hal ini. Du Sue juga mengangguk dengan berat dan berkata, kita bisa bergabung untuk membunuh Huang Tiandangli. Li Tu juga mengangguk dan berkata, melawan seni bela diri Huang Tiandangli, dalam konfrontasi langsung, tak satu pun dari kita berempat yang bisa menandinginya. Namun, saat ini, kita memiliki keuntungan, tidak ada yang tahu bahwa kau saat ini adalah musuhnya, jadi kau harus terus bertindak sebagai pengganggu. Bersembunyilah di sisi Huang Tiandangli, besok akan menjadi hari di mana kau bersinar. Li Tu berbicara dengan tenang. Baik wajah Du Sue maupun Du Bai memancarkan tekad yang kuat. Yun Sue, di mana kau? Tepat pada saat itu, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari luar. Dia sepertinya sedang mencari Huang Yun Sue. Itu Huang Yun Xiao, cucu Huang Tiandangli. Du Sue langsung berbicara, kilatan niat membunuh melintas di matanya. Menderita. Li Tu menggelengkan kepalanya, dan barulah Du Sue menahan niat membunuhnya. Aku akan mengantarmu keluar. Du Bai berbicara, Du Sue mengangguk, dan keduanya segera berjalan keluar. Saat keluar dari kantor pos, mereka kebetulan melihat Huang Yun Xiao sedang berjaga di luar. Ia mengenakan jubah putih, tampak anggun dan tampan, dengan penampilan seanggun giok, sosoknya tinggi dan ramping, sangat mirip dengan seorang pria sederhana. Melihat Du Bai dan Du Sue keluar, tatapannya tiba-tiba berubah. Dia menatap keduanya, dan tiba-tiba menyadari bahwa langkah kaki Du Sue dan Du Bai tampak sangat sinkron. Saat mereka berjalan bersama, mereka seolah menyatu menjadi satu, dan tak seorang pun bisa memisahkan mereka. Perasaan ini seketika membuat Huang Yun Xiao marah. Yun Sue, apa yang kau lakukan di sini? Guru ada hal penting yang ingin dibicarakan denganmu. Huang Yun Xiao berbicara dengan muram. Hanya bertemu teman, jawab Du Sue dengan tenang. Seorang teman, kau selalu berada di Huangshan dan tidak pernah pergi, dari mana kau akan mendapatkan teman dari Jianghu? Keraguan Huang Yun Xiao tetap ada, dan dia terus mendesak. Baru saja bertemu, bukankah itu diperbolehkan? Du Sue menatapnya dingin, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Di wajah Huang Yun Xiao, amarahnya tak bisa lagi ditahan, dan dia berkata, boleh, tentu saja boleh. Namun, kau adalah kebanggaan Sekte Pedang Huangshan kami, jika seseorang ingin berteman denganmu, aku harus melihat apakah mereka memenuhi syarat. Setelah selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak, meninggalkan bayangan di tempatnya. Tangannya membentuk pedang, dan dia menyerang dengan jarinya ke arah Du Bai. Dia dan Du Sue dikenal sebagai dua yang terkuat dari generasi muda Sekte Pedang Huangshan. Seni bela dirinya telah memasuki tahap awal tingkat 4, setara dengan beberapa ahli yang lebih tua. Gerakan ini memang dahsyat dan memiliki aura seorang ahli. Ekspresi Du Bai berubah dingin. Pedang panjangnya segera terhunus, dan cahaya pedang hitam melesat menembus malam. Bentrok antara keduanya terjadi secara tiba-tiba di malam hari. Sebagian lengan baju Du Bai tiba-tiba putus dan jatuh ke tanah, dan sudah ada lubang berdarah di bahunya. Namun, Huang Yun Xiao hanya bertepuk tangan, dengan seringai dingin di bibirnya, dia tidak terluka. Du Bai telah gagal. Lagi pula, Huang Tiandangli telah mempelajari seni pedang Huangshan selama bertahun-tahun, sementara seni pedang Du Bai masih berupa warisan jiwa pedang kesepian dari masa lalu, tanpa kemajuan. Di belakangnya, ekspresi Du Sue langsung berubah. Dia tampak sangat khawatir dan menggenggam pedangnya erat-erat. Itu agak menarik. Akan sangat disayangkan jika kau harus dibunuh, tetapi kau harus mati. Huang Yun Xiao menggelengkan kepalanya, wajahnya tampak dingin. Dia mendekat dengan satu gerakan, bersiap untuk menyerang lagi. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya pedang seputih salju tiba-tiba melesat dari belakang, mengarah langsung ke Huang Yun Xiao. Apa? Huang Yun Xiao tersentak, merasakan energi internal yang melekat pada serangan pedang ini, yang sangat menakutkan. Dia buru-buru melakukan salto, mendarat dengan tidak stabil sekitar 7 atau 8 langkah jauhnya. Sebuah pedang kini tertancap di tanah tempat dia berdiri sebelumnya. Melukai seseorang di depan kantor pos saya, bahkan jika itu Huang Tiandangli, tidak akan diperbolehkan. Suara dingin Li Tu terdengar. Dialah yang baru saja menghunus pedangnya dan menyerang. Ekspresi Huang Yun Xiao langsung berubah. Di sini benar-benar ada seorang ahli. Pikirannya berkecamuk, dan dengan pertempuran besar yang dijadwalkan besok, dia segera mengubah ekspresinya dan berkata, karena ada seorang ahli di sini, saya akan menghormati Anda.
Saya harap besok di pertemuan puncak, Yang Mulia tidak akan mengecewakan Sekte Pedang Huangsan kita. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bab 160. Pedangku, Dugu Bai berbicara dengan getir. Dia menatap pedang di tangannya, wajahnya dipenuhi rasa malu. Dia merasa telah mengecewakan Lonely Sword Soul. Mengalahkannya sangat mudah, setidaknya ada 3 kelemahan dalam kemampuan pedangnya, dan kau hanya perlu memanfaatkan salah satunya. Litu berbicara dengan acuh tak acuh. Di hadapan sistem peradilan tertinggi, semua seni bela diri akan menunjukkan wujud aslinya, dan dia tentu saja dapat menemukan kelemahan mereka. Seketika itu, Dugu Bai mendongak, menatapnya, dan berkata, bisakah kau mengajariku? Litu mengangguk dengan tenang. Puncak Tiandu, di dalam aula Tiandu yang megah. Seorang pria parubaya dengan mata setajam harimau yang penuh kekuatan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri Dugu Sue, Huang Yunxiao, dan beberapa murid penting lainnya. Orang-orang juga datang dari ibu kota, mereka dari guru Taoist Zhou Yu. Pria parubaya itu berbicara, nadanya dingin. Seketika itu juga, semua murid terkejut. Nama Tuan Taoist Zhou Yu terlalu terkenal, tidak seorang pun di hutan bela diri yang tidak mengenalnya, dan tidak seorang pun yang tidak takut padanya. Apa, orang-orang dari Taoist Zhou Yu juga datang? Apakah Taoist Zhou Yu sendiri akan datang? Jika dia datang, apa yang akan terjadi pada Sekte Pedang Huangsan kita? Bahkan Sekte Rahasia Iblis Surgawi di masa lalu hanya bisa mundur dengan tenang di hadapannya. Wajah para murid itu seketika menjadi agak tegang. Mereka semua adalah murid generasi ketiga, dan pria parubaya di hadapan mereka adalah putra dari ketua Sekte Huang Tiandangli, dan ketua Sekte Muda Sekte Pedang Huangsan saat ini, Huangsan Bubai. Mengapa Huangsan Bubai mengatakan hal-hal ini kepada kelompok murid generasi ketiga ini? Kecuali Huang Yunxiao dan Dugu Sue, kemampuan bela diri mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Para tetua lainnya memiliki urusan penting yang harus diurus. Untuk berjaga-jaga terhadap Tuan Taoist Zhou Yu, kita harus melakukan persiapan penuh. Ikuti instruksi saya, lakukan ini dan itu. Semua murid di aula mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena kata-kata Huangsan Bubai terlalu mengejutkan. Namun mereka segera melaksanakan perintahnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Saat itu masih pagi ketika Litu dan rombongannya baru saja keluar, ketika seekor kuda cepat berlari mendekat dan berhenti di depan Litu. Apakah ini Tuan Litu? Tuan Wen dari ibu kota memiliki surat penting. Ternyata itu seseorang dari ibu kota. Dia mengeluarkan selembar kertas bambu, menyerahkannya kepada Litu, dan berkata, Tuan Wen mengatakan tidak perlu menjawab. Bertindaklah dengan cepat. Setelah berbicara, dia pergi dengan kecepatan tinggi. Litu membukanya untuk melihat isinya, dan pada surat rahasia itu, hanya ada satu baris teks kecil, rebut posisi pemimpin aliansi seni bela diri, selesaikan titah rahasia kaisar, dan segera masuki ibu kota. Ini sangat mendesak. Tampaknya perebutan kekuasaan di ibu kota telah mencapai tahap yang sangat memanas. Oleh karena itu, dia meminta Litu untuk merebut posisi pemimpin aliansi seni bela diri, sekaligus untuk memperkuat kekuatan pangeran kelima. Setelah membacanya, wajah Litu menjadi gelap. Ding, suara sistem terdengar di saat yang tidak tepat. Misi utama dikeluarkan, rebut posisi pemimpin aliansi seni bela diri. Hadiah, 3.000 poin kebijaksanaan. Mendengar itu, mata Litu berbinar. 3.000 poin, itu sepadan. Sialan, ayo kita lakukan. Litu merasakan gejolak di hatinya. Dia mendongak, menghadap sinar matahari hangat yang menyinari puncak Tiandu yang menjulang tinggi. Gerbang gunung puncak Tiandu terbuka lebar. Para pahlawan berkumpul dan mendaki gunung, membuat suasana menjadi sangat meriah. Di puncak Tiandu, di puncak pedang Tiandu. Ini adalah area terbuka tempat sebuah platform batu besar dibangun tepat di depan aula Tiandu dari Sekte Pedang Huangsan. Inilah arena yang digunakan untuk kompetisi di Majelis Huangsan. Di sekeliling arena, semua sekolah besar di wilayah Tenggara sudah duduk di tempat masing-masing. Sidang Huangsan ini mengejutkan dunia. Hampir semua aliran di wilayah Tenggara berpartisipasi, dan bahkan aliran yang tidak ikut serta seperti Sekte Buddha Wuyishan mengirimkan perwakilan. Terpilihnya pemimpin aliansi seni bela diri membutuhkan pengakuan dari semua orang. Jika tidak, gelar pemimpin aliansi tidak akan memiliki arti. Yang lain, orang-orang dari Sekte Pedang Luofu telah tiba, dipimpin oleh Guru Fuxu. Sekte Lusan, Sekte Langya, Sekte Taoist Gunung Longhu, dan lain-lain, baik yang pemimpin sektenya hadir secara pribadi atau yang tokoh-tokoh penting yang memiliki kekuatan besar dari aliran mereka turut hadir. Beberapa sekolah kecil lainnya juga ikut berpartisipasi, tetapi jumlah mereka tampak relatif sedikit. Di puncak, ada lebih dari 1.000 orang yang hadir hari ini, benar-benar sangat meriah. Acara ini bisa disebut sebagai peristiwa besar dunia seni bela diri Asia Tenggara dalam 1 abad terakhir. Duduk di ujung arena tak lain adalah Sekte Pedang Huangsan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang memiliki aura mengagumkan tanpa terlihat marah. Lelaki tua ini mengenakan jubah putih, ekspresinya acuh tak acuh, dan alis serta janggutnya sudah beruban. Meskipun usianya sudah lanjut, ia masih penuh semangat, dengan kulit kemerahan, dan meskipun tampak rapuh, ia sekuat gunung. Jelas, seni bela dirinya telah memasuki alam transenden. Orang ini tak lain adalah pemimpin Sekte Pedang Huangsan, Huang Tiandangli.
Duduk di sampingnya adalah Master Sekte Muda Huangshan Bubai, dan di belakangnya duduk Huangshan Jun dan murid generasi kedua lainnya, diikuti oleh murid generasi ketiga seperti Du Gusue dan Huang Yunxiao yang berdiri di samping. Aliran-aliran lain kurang lebih serupa, tetapi dalam hal kekuatan, misalnya, pemimpin Sekte Pedang Luofu, Yu Baixi, paling banter setara dengan murid generasi kedua dari Sekte Pedang Huangshan. Seorang master seperti Huang Tiandangli dapat dikatakan sebagai monster tua di dunia seni bela diri Tenggara. Tatapan Litu menyapu, dan akhirnya ia menemukan Yu Hou dan Ge Feng. Hari ini, mereka telah berganti pakaian, berpakaian sangat biasa, berdiri di belakang seorang pria parubaya, dengan bendera, sekolah perajin pedang, terbentang di samping mereka. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan posisi pemimpin aliansi seni bela diri Tenggara, seseorang tentu saja harus mengandalkan sekolah seni bela diri Tenggara. Meskipun sekolah melempar pedang berukuran kecil, sekolah ini merupakan pilihan yang sangat baik. Diam, Huangshan Bubai dari Sekte Pedang Huangshan berjalan ke arena dan berbicara dengan lantang. Seketika, puncak yang ramai itu menjadi sunyi, dan semua orang menoleh. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Sekte Pedang Huangshan kami bahwa kalian semua dapat datang ke Huangshan. Sebelumnya, dalam undangan yang telah kami berikan kepada kalian, Sekte kami telah menjelaskan alasan diadakannya majelis ini. Huangshan Bubai berbicara dengan fasih, mengatakan, pertama, Istana Kekaisaran saat ini lemah, dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat. Rakyat Liao gelisah, suku Huihe semakin kuat dari hari ke hari, dan kerajaan Liao bahkan telah mengirim orang ke ibu kota kekaisaran beberapa kali untuk menyelidiki situasi. Kedua, pemerintahan kekaisaran saat ini berada dalam kekacauan, bandit merajalela, dan rakyat jelata menderita dalam keadaan yang sangat sulit. Dunia sedang panik, tidak mampu hidup dalam damai. Wajah Huangshan Bubai dipenuhi kesedihan dan desahan, seolah-olah dia benar-benar seorang ksatria yang penuh kebajikan dan keadilan, dan emosinya pun sangat berat. Oleh karena itu, generasi prajurit gagah berani kita harus bersatu untuk menyelamatkan rakyat jelata di dunia. Tetapi sekelompok naga tidak bisa tanpa seorang pemimpin. Untuk mengorganisir sumber daya manusia hutan bela diri secara efektif, kita harus memiliki seorang pemimpin yang berbudi luhur, dihormati, dan memiliki seni bela diri yang tak tertandingi. Ini juga merupakan konsensus yang telah dicapai oleh semua sekolah seni bela diri di wilayah Tenggara kita. Oleh karena itu, hari ini Sekte Pedang Huangshan kami secara khusus mengundang para ahli dari seluruh dunia untuk datang dan berkompetisi memperebutkan posisi pemimpin aliansi seni bela diri. Setelah Huangshan Bubai menyelesaikan sambutannya yang sopan, ekspresi semua orang menjadi serius. Arena sudah disiapkan, dan metode kompetisinya tentu saja sudah jelas. Kemarin, beberapa sekolah seni bela diri besar di wilayah Tenggara kita telah membahasnya. Kali ini, pemimpin aliansi seni bela diri akan ditentukan melalui seni bela diri. Metode kompetisinya juga sangat sederhana, siapapun yang dapat bertahan di arena ini hingga akhir akan menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Saat ia berbicara, seringai dingin terlintas di mata Huangshan Bubai. Di wilayah Tenggara ini, siapa lagi yang bisa melawan Sekte Pedang Huangshan mereka? Sekte Pedang Yandang setuju, Sekte Pedang Luofu setuju, Sekte Langya setuju, Sekte Lusan setuju. Seketika itu juga, para pemimpin sekte di keempat kursi tersebut berbicara satu persatu, menyatakan persetujuan mereka. Mereka mungkin menyadari keuntungan dan konspirasi Sekte Pedang Huangshan, tetapi di satu sisi, mereka dipaksa oleh kekuatan Sekte Pedang Huangshan, dan di sisi lain, Istana Kekaisaran saat ini selalu mengincar hutan bela diri dengan rakus, dan mereka juga perlu membentuk aliansi untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagus. Sebelum acara besar ini, kita harus menetapkan aturan, setiap sekolah hanya boleh mengirim 3 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, agar tidak terjadi penundaan dan keraguan. Sekarang, acara terbesar hutan bela diri Tenggara kita dalam 1 abad terakhir resmi dimulai. Para pahlawan, silakan bergerak. Huangshan Bubai tersenyum lalu berjalan meninggalkan arena. Keempat kursi itu hening, ketika tiba-tiba seorang pria besar melompat ke arena dan berteriak, Su Hong dari Sekte Lusan bersedia bertemu dengan para ahli dunia. Chen Jian dari Sekte Langya akan menemuimu. Seketika itu juga, seorang pemuda melompat ke arena, dan keduanya langsung bertarung. Pertempuran pun dimulai, dan para pahlawan tentu saja menonton dengan penuh perhatian, sambil terus berkomentar tanpa henti. Pertempuran berlangsung dengan cepat. Sekte Langya mengalahkan 2 orang berturut-turut, dan ahli dari Sekte Lusan juga dikalahkan oleh seseorang dari Sekte Pedang Yandang. Saat ini, berdiri di arena adalah Yan Lingkong dari Sekte Pedang Yandang. Dia telah mengalahkan 2 orang, mendapatkan sorak-sorai meriah, dan saat ini sedang dalam semangat tinggi. Kompetisi-kompetisi sebelumnya hanyalah pemanasan. Huang Yunxiao dari Sekte Pedang Huangshan ingin dikalahkan. Pada saat itu, Huang Yunxiao melompat ke arena dalam 1 langkah. Menghadapi ahli di arena, dia sangat dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak menghunus pedangnya, hanya melangkah lebih dekat, bertarung dengan 1 tangan, tiba-tiba merebut pedang panjang Yan Lingkong dalam 1 gerakan, dan dengan serangan balik, membuat Yan Lingkong terpental. Bang! Yan Lingkong menghantam tanah dengan keras. 1 gerakan, hanya 1 gerakan. Yan Lingkong adalah kebanggaan Sekte Pedang Yandang, tetapi di hadapan Huang Yunxiao, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik.